Air, beri aku air. Orang tua bangka, katakan satu kata lagi, dan aku akan memukulmu sekarang juga. Vanessa, putri kandungku, kapan kamu datang untuk menyelamatkan ibumu? Vanessa, akhirnya kamu datang? Tidak, Vanessa, lari, para penculik di luar, kamu akan tertangkap. Jangan sentuh putriku, pukul aku saja. Ibuku tersayang, kamu masih belum mengerti? Orang yang memukulmu pingsan dan menyeretmu ke sini dan menguncimu di kandang babi adalah aku. Ibu, aku melakukannya dengan baik, bukan? Itu anakku. Kamu pasti melakukannya dengan hebat. Martha, itu kamu? Kamu bersekongkol, kenapa? Serena, kamu benar-benar bodoh. Jika kamu tidak mengusir satu-satunya putri angkat yang baik padamu, Lily, kami benar-benar tidak akan menemukan kesempatan sempurna untuk menyerang. Jika jalan kecil Lily itu tidak minggir, bagaimana aku bisa mendapatkan keluarga fans warisan? Sekarang di keluarga fans, akulah yang berkuasa. Aku sangat buta memberikan semua asetku, kekuasaan perusahaan, dan warisan puluhan properti kepada orang tidak tahu berterima kasih sepertimu, sambil mengusir satu-satunya yang peduli padaku, Lily. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku bilang Lily merokok, berpacaran dini, dan mencuri uang, dan kamu percaya setiap kata? Yang paling mengejutkanku adalah bahwa untuk kebohongan yang sama yang sudah kukatakan puluhan kali, dasar bodoh kamu tertipu setiap kali. Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah aku sudah cukup baik padamu? Vanessa, aku ibu kandungmu. Bagaimana kamu bisa begitu tidak punya hati? Ibu kandung, jangan membuatku mual. Kami tidak ada hubungan darah sama sekali. Lily adalah putri kandungmu, dulu. Dia dan aku yang mengikuti tes paternitas bersama. Kami hanya menukar sampel rambut kami, sederhana saja. Dan ibu kandungku ada di sini. Apa? Vanessa, cepat lakukan selagi kita punya kesempatan. Ibu, apa yang terjadi padamu? Bertahanlah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Lily, putri kandung ibu? Ibu salah? Ibu minta maaf. Jika ada kehidupan selanjutnya, ibu akan menebusnya dengan hidup ibu. Ibu? Aku tidak mati. Ini rumah besar fans. Aku telah terlahir kembali sehari sebelum ulang tahun ke-18 Vanessa dan Lily. Besok, aku akan menunjuk pewaris Vanessa Vance dan mengusir Lily dari rumah. Sekarang, semua ini masih bisa diubah. Vanessa, ayah mau ganti baju dulu. Kamu jaga diri di sini. No? Baik. Kenapa kamu tidak ambilkan tas adikmu? Dasar tidak berguna. Kerjakan PR-ku, tiru tulisan tanganku. Kalau ada yang salah, kamu akan kubuat menyesal. Vanessa, kata guru, kita harus mengerjakan PR sendiri. Mulai berani, ya? Apa yang barusan kamu katakan? Ulangi lagi, PR seharusnya. Tahu diri. Aku adalah putri kandung sejati keluarga ini, dan calon nyonya rumah keluarga fans. Kamu hanyalah anak yang tidak diinginkan, orang luar yang numpang hidup. Apapun yang aku suruh, kamu lakukan, mengerti? Begitu dong, kamu harus tahu posisimu. Besok, setelah acara ulang tahun ke-18 kita selesai, ibu akan mengusirmu, pecundang, dari rumah ini, dan membiarkanmu hidup sendiri. Lalu, demi masa lalu kita, mungkin aku akan membiarkanmu kembali. Apa? Ibu akan menyuruhku pergi dari rumah besok? Oh, apa? Kamu belum tahu, mustahil. Ibu tidak akan pernah melakukan ini padaku. Aku akan bertanya pada ibu. Berani-beraninya kamu ganggu ibu soal ini? Kamu tidak punya kesadaran diri. Keluarga fans sudah membesarkanmu sampai 18 tahun, itu sudah lebih dari cukup. Kamu masih mau dengan tidak tahu malu numpang hidup sampai kapan? Aku tidak mau pergi, ini juga rumahku. Kalau kamu tidak mau pergi, sujud padaku, bersimpuh. Asal kamu sujud sampai aku puas, aku akan bilang ke ibu untuk membiarkanmu tinggal sebagai pembantu.
Siapa yang berani mengusik anakku? Ibu sudah bangun. Lihat Lily, dia membuatku marah lagi. Ibu, aku salah. Aku seharusnya tidak membuat Vanessa kesal. Aku akan terima hukumannya. Itulah yang kamu dapat karena melawanku. Sekarang kamu tahu. Ibu, kenapa ibu memukulku? Aku darah dagingmu sendiri, lahir setelah 10 bulan mengandung. Itulah kenapa aku memukulmu. Lily adalah putriku, dan dia juga kakakmu. Kakak itu seperti ibu. Saat aku tidak di rumah, Lily adalah ibumu. Apa hakmu untuk menyentuh Lily? Ibu, apakah ini berarti? Ibu akhirnya menerimaku sebagai anggota keluarga Vance? Serena, apa kau sudah gila? Hanya demi orang luar, bajingan dari luar itu, kau memukul keluarga Vance, darah dagingmu sendiri? Darah daging keluarga Vance sendiri. Apa kau punya bukti? Dulu, kau mengambil rambut Vanessa dan melakukan tes paternitas. Aku sendiri yang mengambil laporannya. Semua tertulis hitam di atas putih, jelas sekali. Kandang. Ibu kandung, jangan membuatku muak. Kita tidak ada hubungan darah sama sekali. Lily adalah putri kandungmu. Dulu, dia dan aku sebenarnya tes paternitas bersama. Kami tinggal menukar rambutku dengan rambutnya. Dan ibu kandungku ada di sini. Dulu, Victor yang mengambil laporan itu. Lalu bagaimana Vanessa menukarnya? Dan dulu, siapa yang melakukan tes paternitas untuk Lily? Dengan kata lain, ada seseorang yang tahu sejak awal bahwa Lily adalah putri kandungku. Rahasia apa lagi yang tersembunyi dalam semua ini? Serena, kenapa kau menatapku seperti itu? Tes paternitas. Bisa dipalsukan, kan? Apa fosil tua itu curiga? Mustahil. Dokter yang melakukan tes dulu sudah mati lama. Dan ibu kandungku tidak akan pernah bilang. Fosil tua itu pasti bicara ngawur. Kau adalah ibu kandungku, bukan milik Lily. Karena kau pikir aku bukan putri kandungmu, dan kau tidak tahan padaku karena Lily, maka aku akan pergi. Vanessa, kembali. Ibumu hanya bicara karena marah. Lily, aku telah berbuat salah padamu selama ini. Mulai sekarang, kau adalah putri kandung ibu satu-satunya. Ini akan selalu menjadi rumahmu, tanpa izinku. Tidak ada seorang pun, bahkan astaga, yang akan membuatmu pergi. Putri yang baik. Mulai hari ini, semua kesalahan yang kau derita, akan kubalaskan dengan bunga. Mary, bagaimana bisa Lily tinggal di sini? Ini jelas ruang penyimpanan. Bahkan jika aku dibutakan oleh kebodohan sebelumnya dan memperlakukan Lily dengan buruk, aku tidak akan membuatnya tinggal di sini. Ini bahkan lebih buruk dari kamar pembantu yang kau tempati. Nyonya, ini diperintahkan oleh Nona Vanessa. Mary, pindahkan semua barang Lily ke kamar tidur utama besar di lantai 2, menghadap selatan, yang punya balkon dan kamar mandi pribadi. Oh, Lupakan. Jangan repot dengan spray dan pakaian. Buang saja. Aku akan belikan yang baru untuknya hari ini. Oh. Vanessa, setelah selesai berbelanja untuk putri kesayanganku, aku akan menyelesaikan urusan denganmu. Nyonya, barang-barang ini bukannya murah, kan? Tidak mahal. Lebih dari 1 juta rupiah. Bukankah Anda membeli ini untuk putri sulung? Menghabiskan banyak uang? Anda membelinya untuk putri kedua lagi, kan? Hadiah yang begitu mahal, semua untuk putri kedua, kan? Nanti saya antarkan untuknya. Kamu salah paham, Mary. Aku membeli semua ini untuk Lily. Benarkah? Aku harus pergi sebentar. Saat Lily pulang sekolah, pastikan kamu berikan padanya secara pribadi. Jangan khawatir, Nyonya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Hari-hari sulit putri sulung akhirnya berakhir. Aku harus memasak sesuatu yang lezat untuk putri sulung. Dulu, putri kedua hanya mengizinkan putri sulung minum bubur biasa. Sekarang dengan dukungan Nyonya, putri sulung seharusnya bisa makan daging. Banyak sekali hadiah. Pasti Serena. Dia membeli ini untuk meminta maaf kepada Vanessa soal tadi malam. Sudah kuduga. Serena selalu paling sayang Vanessa. Tentu dia akan membeli sesuatu untuk menghiburnya. Hei, ayah, ada apa? Aku sangat kesal. Vanessa, cepat pulang. Ibumu sudah menyiapkan hadiah senilai lebih dari 1 juta rupiah untuk meminta maaf padamu. Benarkah? Apa ayah berbohong padamu? Kamu tahu kepribadian ibumu.
Dia paling sayang padamu, dia hanya tidak bisa meminta maaf. Lihat, di keluarga ini, semua orang memanjakanku, lagi pula, aku adalah darah daging sendiri keluarga Vance. Lily orang luar itu tidak bisa menyaingiku. Lihat, sudah kubilang, kan? Nona Vanessa, Anda tidak boleh menyentuhnya. Nyonya khususnya mengatakan padaku untuk meninggalkan hadiah ini untuk putri sulung. Nona Vanessa, Anda tidak boleh mengambilnya. Nenek sihir tua, aku adalah putri sulung sah keluarga Vance. Lily itu hanyalah bajingan yang akan segera diusir. Dia orang luar. Hak apa yang dia punya untuk mengambil hadiah semahal itu? Aku adalah putri sah putri sulung keluarga Vance. Lily hanyalah yang akan segera diusir bajingan. Orang luar sepertimu tidak berhak atas hadiah mahal seperti itu. Vanessa, Mary sudah tua, jangan pukul dia. Baiklah, aku akan menyerah hadiah-hadiah ini. Aku biarkan kau memilikinya. Biarkan? Lily, kau kira kau siapa? Berani-beraninya kau pakai kata biarkan? Aku adalah putri kandung sah dari keluarga Vance. Ini semua dibeli oleh ibu kandungku khusus untuk putri kandungnya sebagai hadiah. Apa-apaan kemurahan hati palsumu? Tepat sekali, setiap barang di keluarga Vance milik kami, apalagi hadiah senilai jutaan dolar ini. Sebagai orang luar yang akan segera diusir, apa hakmu untuk mengatakan ini milikmu? Fosil tua, cepat pindahkan hadiah-hadiah ini semua ke kamarku. Lily, hadiah yang ibu belikan untukmu hari ini, apakah kau menyukainya? Siapa yang memukulmu? Nona Vanessa. Nona Vanessa juga mengambil hadiah-hadiah itu. Baik. Mencuri dari aku, Serena Sterling. Halo, aku ingin melaporkan pencurian. Ibu, gimana menurutmu tas baru aku? Kamu pukul aku lagi. Kamu yang aku pukul. Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Apa yang merasukimu? Vanessa adalah satu-satunya keturunan keluarga Vance. Bagaimana jika kamu menyakitinya? Tidak ada apa-apa denganku. Tas yang dia bawa, dan semua kosmetik mahal ini, adalah hadiah yang aku siapkan untuk Lily. Apa? Hadiah-hadiah itu? Untuk Lily? Mary tidak berbohong. Hadiah-hadiah itu benar-benar untukku? Dan ibu ternyata membelaku karena hadiahku diambil. Ayah, ibu sebenarnya ingin memberikan ini hadiah senilai lebih dari 1 juta rupiah kepada Lily, orang luar itu? Apa kamu gila? Dia hanya anak orang luar. Kamu benar-benar ingin memberikan hadiah itu padanya? Ibu, Lily selama ini numpang di rumah kita, makan dan tinggal gratis, tidak masalah. Dan sekarang kamu mau memberikan tas-tas mahal itu, pakaian, dan kosmetik kepadanya. Meskipun kita kaya, kita tidak boleh membuang-buang uang seperti ini. Aku akan mengatakannya lagi. Lily adalah putriku. Dia juga saudaramu. Saat aku tidak ada, dialah yang mengurus rumah ini. Ibu, apa yang ibu katakan? Akulah satu-satunya yang sedarah putri kandung, Lily. Aku tidak tahu kamu pakai akal apa untuk memenangkan hati fosil tua itu. Tapi sebagai anggota keluarga Vance, darah daging sendiri, kamu tidak akan pernah bisa menyamai aku. Kamu berulang kali berpura-pura menjadi keturunan Vance, sangat sombong dan sewenang-wenang. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak tahu apa-apa? Aku tidak peduli apakah kamu kandung atau anak angkat. Akulah kepala rumah tangga ini. Aku memberi hadiah kepada siapapun yang aku mau. Apa yang terjadi padamu akhir-akhir ini? Kenapa kamu bertingkah gila? Jika kamu mengusir Vanessa lagi, dan jika sesuatu terjadi padanya di luar sana, apa kamu ingin membuat keluarga Vance punah? Aku pergi dari rumah ini, kembali ke ibu angkatku. Setidaknya dia tidak akan memukulku atau membentakku karena orang luar. Baiklah. Kalau begitu pergi. Vanessa, kamu tidak boleh pergi. Kamu satu-satunya keturunan keluarga Vance. Ayah tidak akan membiarkanmu menderita meski sedikit pun. Dan, Serena, aku bilang, Vanessa adalah putri kandungku. Hadiah-hadiah ini, aku bilang itu miliknya. Kita tidak mengembalikannya. Tidak dikembalikan. Kalau begitu, tunggu polisi. Ibumu hanya menggertak. Dia paling sayang padamu. Dia tidak akan benar-benar memanggil polisi. Minta maaf pada ibumu. Sudahlah. Jika permintaan maaf bisa menyelesaikan, untuk apa kita butuh polisi? Dia adalah putri kandung kita.
Kenapa kamu harus terus meributkan ini, Serena? Aku bilang, hadiah-hadiah ini, kita tidak mengembalikannya. Terus? Siapa yang menelepon polisi? Pak, ini kesalahpahaman. Semua hanya kesalahpahaman, hanya keluarga bercanda. Ini sudah larut malam, maaf merepotkan. Saya tidak bercanda. Pak, sayalah yang menelepon polisi. Ada apa? Orang ini mencuri hadiah yang saya beli untuk putri saya, Lily, senilai lebih dari 1 juta rupiah, dan menolak mengembalikannya. Itu jumlah yang besar. Tolong bawa dia untuk diselidiki. Lebih dari 1 juta rupiah. Itu sudah. Dicurigai penggelapan. Nona, tolong ikut kami. Saya tidak mau pergi. Saya tidak mencuri apapun. Ini milik saya sejak awal. Kamu tidak bisa menangkap dia. Vanessa adalah satu-satunya darah daging keluarga Vance, putri kandung kami. Mengambil sesuatu dari rumahnya sendiri tidak bisa disebut mencuri. Serena, Vanessa bagaimanapun adalah putri kandung kita. Jika dia punya catatan kriminal, bagaimana dia bisa menikah? Jika kita menangkap Vanessa sekarang, dia hanya akan ditahan beberapa hari. Itu terlalu ringan untuknya. Besok adalah upacara kedewasaan. Saya ingin membeberkannya sebagai pewaris palsu di depan semua orang dan menghancurkannya untuk selamanya. Jika Vanessa mengembalikan hadiah itu persis seperti semula, saya akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Vanessa, kembalikan padanya. Besok adalah upacara kedewasaanmu. Kamu adalah pewaris sah keluarga Vance. Kenapa repot dengan satu tas murahan? Ambil kembali, aku merasa kotor hanya membawanya. Aku adalah putri kandung keluarga Vance. Selama identitas ini tidak terungkap, aku akan mendapatkan semua barang ini kembali cepat atau lambat. Pak, barangnya sudah dikembalikan. Saya tidak akan menuntut. Terima kasih atas bantuannya. Lily, ini tasmu. Serena, dasar fosil tua, setelah jamuan keluarga besok, saat aku mendapatkan hak waris keluarga Vance, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengusir Lily dari rumah. Kedua, aku akan mengurungmu di kandang babi dan membiarkanmu mati kelaparan. Jika kamu tidak mati kelaparan, aku akan memukulmu sampai mati. Halo, siapa itu? Oh, itu si muka bekas luka. Aku akan keluar menemuimu sekarang, jangan khawatir. Uang yang aku pinjam darimu, pasti akan aku bayar. Akhirnya ketemu kunci cadangannya. Arthur, aku punya sampel rambut di sini. Lakukan tes paternitas secepatnya. Lalu ikuti Vanessa. Siapa yang dia temui, apa yang dia lakukan, aku ingin tahu semuanya. Ini uang tunai Rp500.000. Sisanya akan kubayar dalam beberapa hari. Rp500.000? Kau menghinaku? Kau dan ibumu berutang 3 juta rupiah. Kau pikir kau bisa membodohiku dengan uang receh ini? Percaya atau tidak, aku akan. Jangan sentuh aku, setelah besok berlalu, aku akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Vance. Ratusan juta rupiah milik keluarga Vance akan menjadi milikku. Saat itu terjadi, hanya 3 juta rupiah tidak akan berarti apa-apa. Kau, pewaris keluarga Vance? Kau pikir aku idiot? Ini foto Serena dari keluarga Vance. Sekarang percaya? HMPH, baiklah. Aku akan percaya sekali lagi, jika uangnya tidak kulihat dalam 3 hari, jangan salahkan aku jika aku kejam. Ini tambahan Rp300.000, tolong aku besok. Asal bukan melahirkan bayi, pekerjaan apapun akan kuterima. Sayang, penagih utang kemarin mengejarku sampai ke rumah. Berapa lama lagi sampai kamu jadi pewaris keluarga Vance? Ibu, bisakah berhenti menggangguku? Aku punya masalahku sendiri. Semalam, Serena marah besar. Dia tidak hanya memukulku, dia juga ingin menelepon polisi. Telepon polisi? Mungkin dia curiga kamu itu palsu? Jika posisi pewaris hilang, apa yang akan kita lakukan? Apa yang perlu ditakutkan? Aku sudah menyiapkan banyak persiapan. Bahkan jika Serena benar-benar menolak, Victor juga akan mendukungku. Ayah, kau memanggilku? Ya, aku segera pulang. Vanessa, kamu diperlakukan tidak adil semalam. Apa yang terjadi semalam, jangan dipikirkan. Ini adalah kontrak pembangunan jembatan. Ayah sudah mengaturnya untukmu. Jika kamu mencapai hasil, ibumu akan melihat dan dia akan sangat senang. Terima kasih, Ayah.
Dan untuk uang muka yang diperlukan, dana proyek 3 juta rupiah sudah masuk ke rekeningmu. 3 juta rupiah untuk proyek itu, setidaknya aku bisa mendapatkan 2 juta rupiah sebagai suap. Lagi pula, orang-orang bodoh di keluarga fans tidak pernah memeriksaku. Cepat keluar. Aku mulai bergerak sekarang. Ayah, aku ada urusan. Aku harus keluar sebentar. Pergilah, pergi. Hati-hati di jalan. Apa ini? Ada apa ini? 500.000 rupiah hanya untuk pura-pura. Uang ini mudah sekali. Jika ada pekerjaan seperti ini lagi, hubungi aku. Aku punya pekerjaan untukmu. 2 juta rupiah. Setuju atau tidak? Kita perjelas dulu. Kalau soal membunuh, aku mundur. Setelah aku mendapatkan warisan, suruh Serena yang jahat itu diikat dan dibuang ke kandang babi. Selanjutnya, aku akan mengurusnya sendiri. Aku setuju. Aku tidak pernah menyangka Vanessa seperti ini. Berutang pada rentenir, membangun jembatan dengan bahan jelek, menganggap yang buruk sebagai bagus, dan memfitnah Lily mencuri. Di kehidupan sebelumnya, dia berhasil membodohiku. Aku mengecewakan putri terbaikku, Lily. Bagaimana hasil tes paternitasnya? Sudah keluar. Vanessa bukan putri kandungmu. Lily adalah putri kandungmu. Malam ini, aku akan mengungkapmu sebagai pewaris palsu. Alexander Pirce, pria terkaya di dunia, kembali berinvestasi besar dalam membangun jembatan untuk desa-desa miskin di pedalaman. Dilaporkan bahwa pembangunan jembatan ini hanya menggunakan bahan terbaik. Sama-sama membangun jembatan, ada yang sangat takut kecelakaan sampai tidak segan mengeluarkan biaya untuk bahan terbaik, sementara yang lain, demi keuntungan pribadi, menggunakan bahan murah dan jelek dan menganggap nyawa tidak berharga. Alexander Pierce. Nama yang persis sama. Mungkin dia? Arthur. Bilang pada Bapak Davis untuk segera menyusun kontrak untuk mengubah pewaris keluarga fans menjadi Lily secara resmi. Baik, Ibu Shirley. Selamat, Nona Vance. Setelah hari ini, Nona Vance resmi menjadi ahli waris keluarga Vance. Dan lihatlah Lily itu, berwajah tikus, dengan penampilan buruk. Siapapun bisa melihat sekilas Lily bukan pewaris Vance. Tapi Lily ini masih berani tinggal di rumah Vance. Sekarang, sempurna, setelah upacara ulang tahun ke-18 hari ini selesai, Lily pasti akan diusir dari keluarga Vance. Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu menyuruhku datang. Beraninya kamu. Jamuan malam ini adalah untuk darah daging sendiri keluarga Vance, Nona Vanessa pesta kedewasaannya. Kamu, Lily, bajingan, tidak pantas berada di sini. Beraninya kamu berbohong? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa datang ke sini? Menyebut dirimu putri sulung keluarga Vance? Tapi sebenarnya, kamu hanya bajingan. Dengan ketebalan kulitmu itu, kamu telah menumpang pada keluarga Vance selama 18 tahun. Aku bukan bajingan. Ibu bilang, aku juga putri Vance. Putri Vance? Lihat saja apakah ayah mengakuimu, dan lagi... Kamu menyebut dirimu putri Vance? Apakah kamu bahkan memiliki darah Vance di dalam dirimu? Kamu bahkan tidak layak mengikat sepatu Vanessa. Hari ini aku akan mengajarimu tempatmu. Satpam, kesini sekarang juga, telanjangi Lily. Nona Vanessa, ini tidak perlu menjadi buruk. Lagi pula, Lily sekarang putri sulung keluarga Vance. Ya. Jika kita menelanjangi pakaian Lily di depan umum dan berita menyebar, itu wajah keluarga fans yang menanggung akibatnya. Wajah keluarga fans sudah lama dipermalukan oleh jalang itu, Lily. Ini, dari gang belakang kemarin. Vanessa, jadi kamu yang mengatur pria itu kemarin. Kau menjebakku? Bajingan ini, bajingan sejati. Dia benar-benar mencuri perhiasan bernilai jutaan dari rumah untuk dijual. Lily, keluarga fans membesarkanmu selama 18 tahun, dan kau melakukan aksi serendah ini. Sekarang kau membalikan keadaan dan menyalahkan Vanessa? Lily, kau seorang tidak tahu berterima kasih. Ayah, kau harus percaya padaku.
Aku benar-benar tidak mencuri apapun. Aku dijebak. Foto-foto itu palsu. Ayah, dulu kau sering mengeluh padaku sesekali tentang bertambah tua dan ingatan yang buruk. Jam tangan mahal dan tas desainer sering hilang. Kau bilang mungkin kau meninggalkannya di suatu tempat. Sekarang aku mengerti. Aku dulu bertanya-tanya kenapa jam tangan mahalku dan tas desainer semua hilang. Sekarang jelas kau mencuri semuanya. Aku tidak. Aku tidak mencurinya. Aku benar-benar tidak. Ayah, itu bukan aku. Aku tidak bersalah. Tolong jangan usir aku. Pergi kau. Jangan rusak pesta keluarga Vanse. Kau suruh siapa pergi? Siapa kau sampai bicara mewakili keluarga fans? Siapa yang berani memukul Lily? Vanessa, apa kau lupa apa yang kukatakan? Saat aku tidak ada, Lily adalah suaraku. Ibu, kau masih melindunginya? Tahukah kau apa yang bajingan ini lakukan? Dia mencuri kalung seharga lebih dari $1 juta dari rumah dan menjualnya. Lily, pencuri tak tahu malu. Apakah kau punya bukti? Tanpa bukti, jangan membuat tuduhan palsu. Ibu, kali ini aku benar-benar tidak berbohong. Foto-foto di lantai adalah bukti nyata pencurian Lily. Kau ingin bukti, kan? Sekarang buktinya ada di depanmu. Ibu, aku benar-benar dijebak. Kau harus percaya padaku. Lily, sayangku, apa kau pikir aku tidak tahu orang seperti apa dirimu? Ibu, jangan biarkan Lily membodohimu. Lily tidak hanya menjebakku. Karena mencuri, dia juga memukulku. Dan bahkan mengancam untuk mengusirku dari keluarga fans. Kali ini Lily benar-benar celaka. Terakhir kali, hanya karena seorang CEO perusahaan publik mengatakan sesuatu yang buruk tentang Vanessa, Nyonya Sterling marah besar. Dan langsung memotong investasi perusahaannya ratusan juta rupiah. Pukulan bagus. Lily adalah kakakmu. Seperti pepatah, kakak tertua seperti ibu, kenapa dia tidak boleh memukulmu? Bagaimana aku tidak pernah menyadari betapa manipulatifnya Lily untuk memenangkan hati fosil tua itu. Tapi tidak apa-apa, selama identitasku tidak terungkap, Lily tidak bisa mengalahkanku. Ibu, kami berdua putrimu, kenapa kau begitu berat sebelah? Aku benar-benar tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Karena semua ada di sini hari ini, aku akan mengumumkan sesuatu. Pewaris tunggal dari ratusan juta rupiah keluarga fans adalah putri kandungku. Vanessa, kau dengar itu? Ibumu hanya bercanda denganmu. Putri kandung yang disebut ibumu bukankah itu kau? Kaulah satu-satunya keturunan keluarga fans. Kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Sejujurnya, Ibu, aku bukan anak kecil lagi. Kenapa kau di depan banyak orang membuat lelucon seperti itu? Aku mengumumkan pewaris ratusan juta rupiah keluarga fans, putri kandungku, Lily. Putri kandung, Lily. Astaga, Serena benar-benar memberikan hak waris kepada ratusan juta rupiah milik keluarga fans langsung kepada Lily. Dia bahkan secara terbuka mengatakan bahwa Lily adalah putri kandungnya. Ibu, apa kau gila? Kau benar-benar mengumumkan di depan umum bahwa Lily adalah putri kandungmu. Dan kau ingin memberikan warisan ratusan juta rupiah kepada Lily. Lily, siapa dia pikir dirinya? Apa yang membuatnya pantas? Apapun yang aku lakukan, sejak kapan kau berhak mengatur-atur aku? Serena, ada apa denganmu? Ini benar-benar berbeda dari yang kita bicarakan beberapa hari lalu. Aku pikir kau benar-benar sudah gila. Seluruh kekayaan fans, dan kau ingin memberikannya begitu saja kepada orang luar? Aku tidak gila. Vanessa tidak punya hak sama sekali untuk menjadi ahli waris keluarga fans. Konyol. Kau benar-benar hilang akal. Serena, biarkan aku katakan sekali ini dan untuk selamanya. Vanessa adalah putri kandungku. Segala sesuatu di keluarga Vanse milik Vanessa. Kau ingin memberikan keluarga Vanse kepada orang itu, aku, Victor, tidak akan pernah mengizinkan itu. Kau tidak setuju? Victor, apa kau kehilangan akal? Dulu, keluarga fans nyaris bangkrut karena investasi sembronomu, aku, Serena, yang menyelamatkannya. Keluarga fans ada di posisi sekarang ini berkat aku, Serena, bukan kau, Victor. Di rumah tangga ini, akulah yang memegang kendali. Bukan urusan kau untuk setuju atau tidak. Serena, kau benar-benar bertindak tirani dan tidak masuk akal. Aku akan menjelaskan semuanya tentang ini kepadamu nanti. Dan kemudian, kau akan setuju dengan keputusanku. Kemarilah, sayang.
Jangan takut pada mereka. Tanda tangani dokumen ini, dan kau akan menjadi ahli waris keluarga Vance. Tidak mungkin. Aku tidak setuju. Aku Vanessa, yang sah putri kandung keluarga Vance. Kenapa hak waris ratusan juta rupiah diberikan kepada Lily dan bukan kepadaku? Kenapa? Aset keluarga Vance senilai ratusan juta rupiah dan seluruh grup Vance hak waris adalah milikku, Vanessa. Tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Berani sekali kamu. Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali kamu merobek kontrak warisan tepat di depanku? Ibu, kamu tidak adil sekali. Kamu lebih memilih memberikan warisan kepada Lily, itu pencuri kotor, daripada kepadaku. Apakah kamu masih memfitnah Lily sampai hari ini? Kamu benar-benar pikir aku tidak tahu apa-apa? Astaga, ternyata Vanessa yang menjebaknya. Lily tidak bersalah. Tepat sekali. Aku tidak akan pernah menyangka Vanessa adalah orang seperti itu, dasar ular. Serena, kamu sudah keterlaluan. Jika kamu tidak begitu berat sebelah, Vanessa tidak akan terpaksa memfitnah Lily. Semua ini adalah salahmu. Dan sekarang kamu secara terbuka mempermalukan Vanessa. Minta maaf kepada Vanessa sekarang juga. Dan serahkan warisan grup fans kepadanya. Itu konyol. Kamu bejat moral. Jelas-jelas Vanessa yang menjebak Lily, dan sekarang kamu menjadikannya salahku. Jangan bersikap sok suci. Dulu, kamulah Serena, yang memimpin penganiayaan terhadap Lily. Dan sekarang, tiba-tiba, kamu pura-pura baik. Kamu mau membodohi siapa? Dulu, aku buta dan bodoh, dan aku menzaliminya. Mulai sekarang, aku akan menebus kesalahan pada Lily, meskipun harus mengorbankan nyawaku. Sandiwara ini berakhir sekarang. Lily, kamu menjadi ahli waris sudah dinotariskan oleh pengacara. Kamu, Vanessa, meskipun kamu merobek 1 kontrak, atau 100, itu tidak akan mengubah apapun. Serena, kamu ingkar janji. Kamu tidak pantas menjadi seorang ibu. Kamu tidak lebih dari seorang jalang. Vanessa ini benar-benar gila. Dia benar-benar memanggil ibu kandungnya jalang. Jika orang, seperti dia menjadi pewaris, grup fans akan hancur. Vanessa, apakah kamu dengar apa yang semua orang katakan? Orang tahu mana yang benar. Dasar jalang, beraninya kamu menertawakan saya? Aku akan bertarung sampai mati hari ini. Vanessa, Semua orang melihat itu, kan? Vanessa memfitnah Lily, menghina di depan umum, dan menyerang orang tua. Orang seperti itu, kenapa saya harus memberinya warisan? Nyonya Sterling benar. Vanessa hanya tidak tahu berterima kasih. Dia makan makanan keluarga Vance, dan bahkan berani memukul orang, sangat kejam. Serena, kamu tahu betul Vanessa itu belak-belakan. Dia tidak bermaksud jahat. Kalau bukan karena kamu terus-menerus merendahkannya, bagaimana mungkin Vanessa terprovokasi hingga mengatakan kata-kata sembrono itu? Pada akhirnya, semua ini adalah salahmu. Ibu, maafkan saya. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Jalang kecil, tunggu saja. Begitu aku mendapatkan warisan, aku pasti akan mengurungmu di kandang babi dan menyiksamu, membuat hidupmu sengsara. Semua orang juga tahu Vanessa kita sopan dan lembut sejak kecil. Dia bahkan tidak mau menginjak semut. Alasan Vanessa berperilaku ekstrem tadi. Semua karena Serena, demi memberikan warisan kepada Lily, sengaja memprovokasi Vanessa. Itu jebakan yang dia buat. Serena, kapan tepatnya kamu menjadi wanita licik berbisa? Vanessa, sopan dan lembut? Baiklah, hari ini, akan kutunjukkan sifat aslinya. Nona Vance, komisi yang Anda minta terlalu tinggi. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan mendapat untung. Tidak untung? Gunakan bahan berkualitas rendah. Hal kecil seperti ini, apakah saya harus mengajari Anda? Victor, apakah kamu lihat itu? Inilah putri baik yang lembut dan anggun yang kamu bicarakan. Dia sangat berani. Pada proyek jembatan, dia berani memotong biaya. Vanessa ini sangat rakus sekali. Demi uang, dia kehilangan semua hati nurani. Ini jembatan besar. Jika bahannya di bawah standar, dan jembatannya nanti runtuh, orang akan mati. Lihat betapa takutnya kamu. Hanya beberapa nyawa yang tidak berharga. Jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu, saya yang akan menanggung kesalahan. Dengar itu? Inikah yang kamu bilang bahkan tidak akan menginjak seekor semut, putri kesayanganmu? Aku tidak. Itu bukan aku. Video itu pasti sudah diedit. Aku tidak bersalah. Serena, tidak ada yang sempurna. Setiap orang melakukan kesalahan.
Jangan terus merenungkan kesalahan kecil Vanessa. Lupakan saja. Lagi pula, grup fans pada akhirnya akan menjadi milik Vanessa. Bagaimana uang itu digunakan, juga keputusannya untuk menentukan. Victor, ramuan ajaib apa yang diberikan Vanessa kepadamu? Mengapa kamu harus membelanya begitu buta? Vanessa adalah putri kandung keluarga fans. Jika aku tidak membelanya, siapa lagi? Lagi pula, apakah kita kekurangan beberapa juta rupiah? Tidak ada yang mati, kan? Mengapa kamu harus terus memikirkan hal kecil ini? Jika semua ini adalah hal kecil, maka hari ini aku akan membuatmu melihat dengan jelas apa itu masalah besar yang sesungguhnya. Penghematan biaya ini semua masalah kecil. Jika dia mengungkit hal-hal lain, aku mati, jangan putar. Ayah, Serena. Cukup heboh yang kita buat hari ini ya. Cukup. Berhenti di sini saja. Serena, aku mohon padamu. Seperti pepatah mengatakan, jangan membuka aib di depan umum. Jika memang ada sesuatu, sebagai keluarga, di balik pintu tertutup, kita bisa bicarakan. Oke? Hari ini, aku akan memastikan semua orang tahu wajah asli Vanessa. $500.000 untuk satu pertunjukan, uang mudah. Lain kali kalau ada pekerjaan seperti ini, hubungi aku. aku punya pekerjaan. $2 juta. Kau ikut? Luruskan satu hal, pembunuhan, aku tidak mau melakukannya. Setelah aku mendapatkan warisan, aku akan membuat Serena, jalang itu, diikat di kandang babi. Sisanya, akan aku urus sendiri. Aku ambil pekerjaan ini. Penculikan, pembunuhan, setiap satu dari ini adalah bukti kuat. Victor, sekarang, apa kau masih berpikir putri kesayanganmu adalah seseorang yang tidak akan bahkan menginjak semut, orang yang lembut dan sopan? Sangat mudah, namun dengan hati yang begitu berbisa, kau benar-benar ular berbisa. Serena, mengapa kau selalu mengincarku? Apa yang pernah kulakukan padamu? Kenapa? Karena kau, Vanessa, memiliki hati yang berbisa dan memperlakukan hidup seperti sampah. Karena akulah nyonya rumah, dan aku tidak akan membiarkan keluarga fans diputarbalikkan olehmu. Vanessa, biarkan aku memberitahumu. Selama aku, Serena, berada di keluarga fans, aku tidak akan pernah menyerahkan grup fans kepada orang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Serena, dasar jalang, aku akan membunuhmu. Kau benar-benar ingin mati. Ibu, apa kau baik-baik saja? Lily, jangan takut, ibu baik-baik saja. Serena, kau gila ya. Tidak peduli apa yang Vanessa lakukan salah, dia tetaplah putri kandung keluarga fans kita. Haruskah kau begitu kejam? Lihat apa yang kau lakukan pada Vanessa, kau memukulnya begitu keras. Victor, apa kau buta? Atau kau sudah gila? Tidakkah kau lihat Vanessa tadi memegang pisau, mencoba membunuhku di depan umum? Diam. Aku tidak mau mendengar ini. Tidak peduli apa yang Vanessa lakukan salah, dia tetaplah darah dagingku sendiri. Victor, bangun. Kamu masih belum bisa melihat warna asli Vanessa? Haruskah grup fans bangkrut baru kamu sadar? Jadi bagaimana kalau perusahaan bangkrut? Untuk hal yang Vanessa lakukan, pasti ada alasannya. Paling parahnya, meskipun Vanessa salah, meskipun dia menyebabkan bencana besar, keluarga fans punya akar yang dalam. Aku akan menanggung semuanya. Kamu? Dengan apa? Grup fans dibangun olehku, Serena, dengan keringat dan air mata. Kamu hanya menikmati hasilnya. Tentu kamu tidak peduli. Terus kenapa? Uang bisa dicari lagi. Aku hanya punya satu putri. Terus kenapa? Terus kenapa katamu? Karena kamu tidak mau bertindak, aku biarkan hukum yang menanganinya. Aku akan pastikan Vanessa masuk penjara. Ayah, aku tidak mau masuk penjara. Ayah, selamatkan aku. Vanessa adalah putri kandung keluarga Vanse. Bagaimana bisa kamu setega itu, membiarkan darah daging sendiri masuk penjara? Putri kandung? Vanessa bukan putri kandung kita sama sekali. Ini hasil tes paternitas. Victor, buka matamu dan lihat.
Tidak, ini tidak mungkin benar. Ayah, kamu harus percaya padaku, dokumen ini palsu. Aku benar-benar putri kandungmu. Aku difitnah. Ini tertulis hitam di atas putih, bukti yang tak terbantahkan. Lihat saja bagaimana kamu mengingkarinya sekarang. Vanessa, keluar dari keluarga Vance sekarang juga. Sayang sekali. Merencanakan penculikan bukan kejahatan yang selesai. Kalau tidak, aku bisa benar-benar membuat Vanessa membusuk di penjara. Serena, kamu mau mengusir putri kandungku? Mimpi? Maksudmu? Kamu masih belum paham? Vanessa adalah putri kandung Victor dan aku. Mengingat kerja kerasmu selama ini untuk keluarga Vance, dan betapa baiknya kamu pada Vanessa, aku ingin kamu menjadi wanita kaya, dan menikmati hidup nyaman. Tapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, mencoba mengusir putriku. Ayah, jadi aku benar-benar putri kandungmu. Vanessa, jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Pantasan selama ini kamu melindunginya tanpa batas. Jadi dia adalah putri kandungmu. Aku kasih tahu kejutan lain. Sebenarnya, Lily adalah putri kandungmu. Dulu, kamu mengira Lily tersesat, tapi sebenarnya, aku mengirimnya ke panti asuhan. Serena, lihat gadis itu. Itu Vanessa kita. Ibu angkatnya, Martha, sudah setuju untuk mengembalikannya kepada kita. Vanessa, putri kandungku. Akhirnya aku menemukanmu. Victor, gadis ini mungkin teman Vanessa dari panti asuhan. Bagaimana kalau kita adopsi dia juga? Jadi Vanessa punya teman. Baik. Kalau begitu, panggil saja dia Lily. Ibu, jadi aku benar-benar putri kandungmu? Victor, kenapa kamu melakukan ini? Lily adalah putriku, dan dia juga putrimu. Diam. Vanessa adalah putriku. Dulu, kalau ayahku tidak memaksaku menikahimu, Martha dan aku pasti sudah punya keluarga bahagia. Kamu bersikeras ikut campur dalam hubungan kami. Aku benci kamu. Aku ingin putrimu menjadi pelayan putriku. Diinjak-injak seumur hidup. Victor, dulu saat keluargamu hampir bangkrut, aku tidak pernah meremehkanmu sedikit pun. Akulah yang membalikan keadaan dan menyelamatkan perusahaan. Tapi hari ini kau perlakukan aku seperti ini, dan putriku seperti ini. Lihat aku sekarang. Apa yang bisa kau lakukan? Serena, sebenarnya, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah mencintaimu. Yang aku cintai selalu Martha. Jika bukan karena kau bisa menghasilkan uang untuk keluarga Vance, apa kau pikir aku akan menikahimu? Baik. Jadi kau tidak pernah mencintaiku? Victor, aku menceraikanmu hari ini. Mulai hari ini, kalian bertiga keluar dari grup Vance. Ayah, apa yang akan kita lakukan? Sebagian besar kekuasaan di grup Vance ada di tangan wanita ini. Jika kita diusir, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Tepat, Victor, cepat pikirkan. Apa yang terburu-buru? Dia ingin kita meninggalkan perusahaan? Mimpilah. Serena, bukalah matamu dan lihat. Ini adalah perjanjian pengalihan aset grup Vance. Kau sudah menandatanganinya. Dana untuk proyek ini harus segera ditarik, tidak ada diskusi. Serena kerja bagus. Ini adalah dokumen tambahan untuk tender Southside. Ini mendesak, jadi tanda tangani sekarang. Victor, kau tidak punya hati, hewan. Selama bertahun-tahun, jika bukan karena aku bekerja keras memimpin perusahaan untuk berkembang, grup Vance sudah runtuh. Dan pada akhirnya, kau bersekongkol melawanku. Serena, jangan membual. Grup Vance bisa berjalan dengan baik tanpamu. Lily, ayo, tempat ini, kalau aku tinggal 1 detik lagi, aku akan mual. Tunggu, Serena, kamu yakin? Begitu kau melangkah keluar pintu itu, meninggalkan keluarga Vance, meninggalkan grup Vance, kau tidak akan punya apa-apa. Tapi, bagaimanapun kita pernah menikah, jika kau berlutut di depanku sekarang, sujud dan minta maaf,
aku mungkin akan mempertimbangkan mempertahankanmu di perusahaan, dan menugaskanmu pekerjaan membersihkan toilet. Victor, kau pikir beberapa dolar kotor bisa merendahkan prinsipku? Mimpi saja. Dan, Victor, jangan terlalu cepat bersenang-senang. Vanessa hanyalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Kau menghargainya, tapi suatu hari dia akan berbalik melawanmu dan menghancurkanmu. Serena, itu omong kosong. Aku tahu karakter putriku lebih baik dari siapapun. Jangan coba-coba memecah belah kita. Ikatan ayah dan putri kita kuat. Serena, bahkan sekarang, kau masih berani mengutukku? Satu keluarga orang-orang menjijikkan. Bagus, Lily, ayo, tinggalkan tempat menjijikan ini. Dua pemandangan buruk itu akhirnya pergi. Ayah, ibu, tidak apa-apa. Mulai sekarang, keluarga kita akhirnya bisa hidup dengan damai. Victor, karena nenek sihir tua Serena sudah pergi, bukankah posisi pewaris keluarga Vance sekarang sepenuhnya tergantung padamu? Hadirin sekalian, saya secara resmi mengumumkan bahwa, mulai sekarang, satu-satunya pewaris grup Vance adalah putriku tercinta, Vanessa. Ibu, terima kasih sudah membela saya seperti itu. Kalau bukan karena saya, Anda tidak akan diusir dari keluarga Vance. Saya merugikan Anda segalanya. Dasar anak. Aku berhutang padamu selama ini, uang hanya barang. Menemukan putri kandung sepertimu adalah berkah terbesar dalam hidupku. Alexander Pierce. Sudah tengah malam, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang hanya untuk melihatmu. Dulu, pabrikku bangkrut, aku jatuh ke titik terendah, dan semua orang meninggalkanku, bahkan anjing-anjing pun menghindariku. Kau investasikan 5 juta rupiah padaku dan membawakanku klien. Itu membawa pabrikku kembali dari ambang kehancuran. Tanpamu, Serena, dan bantuan dermawanmu dulu, tidak akan ada pria terkaya di dunia. Alexander Pierce. Pria terkaya di dunia, Alexander Pierce, kembali lagi berinvestasi besar-besaran membangun jembatan untuk daerah pegunungan yang miskin. Dapat dipahami jembatan itu menggunakan material terbaik di dunia. Pria terkaya di dunia? Jadi pria terkaya di dunia benar-benar kamu. Kupikir itu hanya seseorang dengan nama yang sama. Serena, tentang urusan keluarga Vance, aku sudah dengar semuanya. Victor adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Tanpamu, Serena, bekerja siang malam dulu dan berjuang, grup Vance tidak akan seperti sekarang. Bagaimanapun, jangan kita bicarakan hal menyedihkan ini. Serena, aku datang ke sini hari ini. Aku punya sesuatu yang 10.000 kali lebih penting daripada membalas budimu. Serena, nikahi aku. Biarkan aku menggunakan seluruh kekayaanku untuk melindungimu seumur hidupmu. Serena, dulu aku pikir aku biasa saja. Tidak cukup baik untuk pria sukses sepertimu, jadi aku harus bekerja keras untuk memperbaiki diriku. Tetapi ketika aku menjadi pria terkaya di dunia dan memiliki kepercayaan diri untuk mengejarmu, kamu sudah menikah, Victor. Untungnya, takdir memberiku kesempatan lagi. Sekarang, aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku sangat menyesal. Jatuh cinta pada bajingan Victor itu. Aku menyanyiakan masa mudaku. Jika aku bisa mengulanginya, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah Vance. Serena, sekarang kamu benar-benar bebas untuk mengejar kehidupan baru. Nikahi aku. Alexander, bangunlah dan mari kita bicara. Berlutut di jalan, bagaimana tampaknya? Aku tidak akan bangun. Aku akan tetap di sini sampai kamu mengiyakan. Hari ini terlalu berat. Kepalaku masih pusing. Aku tidak bisa langsung menerima perasaanmu. Aku hanya butuh beberapa hari untuk memikirkannya. Apa itu tidak apa-apa? Baiklah. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Tapi malam ini, kamu dan Lily bisa menginap di hotelku dulu. Tidak perlu repot-repot. Aku akan cari saja hotel murah untuk malam ini. Setidaknya beri aku kesempatan ini. Biarkan aku setidaknya membantumu semampuku. Serena, ini adalah tawaran dari konsorsium Pias.
Aku ingin kamu menjadi wakil presiden konsorsium Piers. Aku tidak punya agenda tersembunyi. Aku tahu ketajaman bisnismu sungguh luar biasa. Denganmu di pucuk pimpinan, konsorsium Piers pasti mencapai puncak baru. Beri aku waktu untuk berpikir. Baiklah, istirahatlah. Aku akan meninggalkanmu sekarang. Oke. Iya. Aku tadi terlalu tidak sabar. Ibu, apakah kamu benar-benar berencana pergi ke perusahaan Om Alexander? Kamu dan Om Alexander sangat dekat. Aku khawatir bahwa orang-orang di perusahaan akan bergosip. Sayang. Dulu, aku bisa menyelamatkan keluarga fans yang bangkrut, dan itu membuktikan kemampuanku. Selama aku menandatangani kontrak dengan konsorsium Piers hari ini, keluarga fans akan menjadi keluarga kaya raya terkemuka. Vanessa, kamu akan menjadi seorang pewaris kaya. Serena benar-benar pembawa sial. Setelah dia pergi, keluarga fans langsung naik daun. Syukurlah. Ini konsorsium Piercy. Pemilik konsorsium Piercy adalah pria terkaya di dunia. Beraninya kamu datang ke sini? Apa kamu mengikuti kami untuk memohon maaf? Apa? Apakah konsorsium Piers milikmu? Jika kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Serena, tanpa keluarga fans, kamu bukan siapa-siapa. Hak apa yang kamu miliki untuk berada di sini? Jangan bilang kamu di sini untuk bekerja. Sudahlah. Karena aku bisa menyelamatkan keluarga fans yang bangkrut. Kenapa aku tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan konsorsium Piers? Kamu bergabung dengan konsorsium Piers? Kamu dulu mengandalkan sumber daya keluarga fans untuk mencapai hasil tanpa keluarga fans. Serena, aku terlalu lemah hati. Jika kamu berlutut dan menjilat sepatuku sampai bersih, mungkin aku akan memberimu tulang. Victor, kamu benar-benar tidak tahu malu. Berakhir dengan sampah sepertimu. Tidak heran, hati seseorang sangat berbisa. Seperti pepatah lama, pohon bengkok menghasilkan bayangan bengkok. Serena, dasar nenek sihir tua, kau lagi ngomongin siapa? Sayang, kamu baik-baik saja? Serena, jaga sikapmu. Apa kamu tahu aku akan menandatangani kesepakatan besar dengan konsorsium Piers? Setelah kontrak ditandatangani, keluarga fans menjadi keluarga kaya raya terkemuka di Oakhaven. Lalu, aku akan menyuruh ayahku memasukkanmu ke daftar hitam di seluruh industri, jadi kamu tidak bisa bergerak sedikit pun. Keluarga kaya raya terkemuka? Victor, apa kamu benar-benar berpikir keluarga fans bergantung padamu? Dari negosiasi bisnis awal hingga kolaborasi proyek inti, hingga seluruh pengaturan rantai pasokan, bagian mana yang belum aku tangani sendiri? Tanpa kamu di grup fans, ayahku bisa dengan mudah mendapatkan ratusan kesepakatan besar. Ditambah lagi, dengan aku sekarang membantu mengelola perusahaan, grup fans akan lepas landas cepat atau lambat. Benar, dan lihat beberapa orang. Selama bertahun-tahun ini, kamu ambil semuanya untuk dirimu sendiri, dan sekarang kamu mencoba mengusir pemiliknya. Karena kamu begitu percaya diri, kita tunggu saja dan lihat. Jangan buru-buru pergi. Bilang aja. Serena, aku sudah berhenti membayar biaya rumah sakit adikmu. Proposal ini, aku harus mewujudkannya. Serena, setelah kau meninggalkan keluarga fans tanpa apa-apa, semua asetmu sekarang ada di bawah namaku. Keluarga fans dan kau sudah tidak ada hubungan sama sekali. Hak apa yang kau miliki untuk menggunakan uangku menyelamatkan adikmu? Victor, kau hewan. Aku membayar setiap sen dari biaya rumah sakit adikku. Beraninya kau berhenti membayar? Kau tanya kenapa? Karena aku yang memegang kendali keluarga fans sekarang. Kau tidak suka? Kalau tidak, panggil polisi saja. Lihat apakah polisi akan peduli tentang perselisihan keluarga ini. Kalian bertiga sangat kejam, cepat atau lambat kalian akan mendapat balasannya. Karma? Aku pikir kau seharusnya memikirkan adikmu yang lumpuh. Lihat dirimu sekarang,
dengan penampilan buruk dan lusuh itu. Maksudku, di seluruh OA Haven, apakah ada pria buta yang mau menikahimu untuk membayar biaya rumah sakit adikmu yang besar? Siapa bilang tidak ada yang mau menikahinya? Serena, jangan khawatir. Untuk adikmu, aku sudah mengatur pemindahannya ke konsorsium Pierce Bangsal VIP atas. Dia akan mendapat tim spesialis terbaik dan perawatan 24 jam. Terima kasih. Ini Bapak Pierce, membawa miliaran rupiah tunai untuk melamar Nona Sterling. Miliaran rupiah. Bagaimana mungkin? Nenek sihir tua itu, Serena, bagaimana dia pantas mendapatkannya? Serena, bahkan jika seluruh dunia melawanmu, aku akan melindungimu. Nikahi aku. Biarkan aku mencintaimu sebagai suami sahmu. Oke? Tidak mungkin. Seseorang rela mengeluarkan miliaran rupiah untuk menikahi Serena, nenek tua jelek ini. Ini benar-benar lelucon. Bangun dulu, banyak orang yang melihat. Serena, di mana kamu menemukan figuran ini? Produksi yang cukup besar. Victor, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berteriak padaku? Berhenti berpura-pura. Ini pasti properti. Lepaskan tangan kotormu dari hadiah pertunangan Bapak Pierce. Berhenti mendorong. Serena, kenapa kamu membuat keributan? Menyewa orang untuk pertunjukan buruk ini? Bukankah itu hanya untuk membuat ayah merendahkan diri untuk memohon padamu? Untuk memintamu kembali ke keluarga Vance? Serena, oh Serena. Menyewa beberapa berandal untuk bermain sebagai bos besar? Jatuh cinta dengan wanita menopause sepertiku, hanya untuk memaksaku memintamu kembali? Kamu sudah sangat tua. Betapa kekanak-kanakannya itu? Tutup mulut kotor kalian. Jika kamu tidak menghormati Serena lagi, aku pastikan kamu tidak akan pernah keluar dari gedung ini. Kamu benar-benar masuk ke dalam peran ya? Aku punya banyak uang. Nak, aku bayar 10 kali lipat untuk menyewa kamu main sandiwara. Bagaimana kalau kamu jadi anjing untukku? Kalau 10 kali tidak cukup, 100 kali. Bagaimanapun, keluarga Vance punya banyak uang. Tapi pertama, menggonggong dulu beberapa kali. Beraninya kamu. Kamu buta atau apa? Beraninya kamu memperlakukan Bapak Pierce seperti anjing? Kamu cari mati. Masih sombong, ya? Baik, ini wilayah konsorsium Pierce, Bapak Haris, manajer gedung ini, dan aku adalah sahabat karib. Aku panggil dia untuk membongkar kamu. Hei, Haris, bawa anak buahmu ke lobi, cepat. Ada beberapa penipu yang pura-pura, dan buat masalah. Kamu bawa satpam dan usir aktor-aktor ini. Siapa? Siapa yang berani bikin masalah di wilayah konsorsium Pierce? Jangan khawatir, Bapak Vance, kawan. Haris, itu pria yang pakai jas, sok akrab palsu itu. Hajar dia sampai babak belur. Manajer. Bapak Haris, apa kamu kerasukan? Kepada seseorang yang berpakaian mewah, kamu berlutut pada figuran, ketua macam apa dia? Tutup mulut kotormu. Ini adalah ketua konsorsium Pierce, Bapak Alexander Pierce. Kamu berani tidak menghormati Bapak Pierce? Kalau kamu ingin mati, jangan seret aku. Haris, apa kamu gila? Dia, Bapak Pierce? Semua orang tahu ketua konsorsium Pierce adalah pria terkaya di dunia. Dia, kamu pasti bercanda. Tepat, bahkan jika kita mengakuinya, bahkan jika dia adalah pria terkaya di dunia, mungkinkah pria terkaya begitu buta hingga jatuh cinta pada Serena, nenek sihir tua yang lusuh ini? Skenario ini konyol. Di mataku, Serena akan selalu terlihat seperti 18 tahun. Orang sampah sepertimu. Apa yang kamu tahu tentang keanggunan? Bapak Haris, kamu salah orang. Orang ini jelas penipu yang disewa oleh Serena. Dasar kalian orang bodoh yang ceroboh. Beraninya kamu berulang kali menghina Bapak Pierce. Sepertinya kamu tidak ingin hidup. Dasar anjing penjaga. Kenapa kamu berteriak padaku? Percayalah, aku akan menyuruh ayah. Kamu berani memukulku? Aku adalah putri sulung keluarga Vance. Ya, tepatnya itu yang aku pukul. Dasar idiot buta. Di wilayah konsorsium Pierce,
Kamu berani menghina Bapak Pierce? Menamparmu 2 kali itu sudah ringan. Teruslah berteriak, dan akan aku pukul semua gigimu copot. Bapak Haris, aku tidak ingin melihat mereka. Usir mereka semua untukku. Usir aku? Kau hanya preman bayaran. Aktor payah. Kau pikir kau hebat? Aku berdiri di sini hari ini. Mari lihat siapa yang berani menyentuhku. Apa yang kalian tunggu? Tidakkah kalian dengar perintah Bapak Pierce? Bawa ketiga orang bodoh buta ini, dan seret mereka keluar. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Kalian sekumpulan orang miskin buta. Ayah, selamatkan aku. Apa yang kau lakukan? Aku ketua grup fans. Serena, maukah kau menikah denganku? Terlalu banyak telinga dan mata di sini. Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Simpan itu. Mari bicara di kantormu. Oke, terserah katamu. Ini keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Seorang manajer cabang benar-benar berani mengusirku. Ketua grup fans, keluar. Kenapa Bapak Haris begitu mendengarkan Serena? Victor, apakah kau pikir Serena mungkin benar-benar menggandeng yang disebut pria terkaya di dunia? Adegan tadi tidak terlihat palsu. Oh, aku baru ingat, dulu ketika Serena di grup Vanse, dia menangani hubungan dengan konsorsium Pierce, dan selalu Bapak Haris ini yang bertanggung jawab. Mereka punya hubungan baik sebelumnya. Apa yang terjadi hari ini 100% Serena dan Bapak Haris bersekongkol untuk mengatur pertunjukan. Hanya untuk pamer di depan kita, untuk menggertak dan membual. Begitu, saya hanya bertanya-tanya, Bapak Zhang, kenapa Anda begitu bermusuhan hari ini? Jalang itu Serena, untuk tetap menjadi wanita kaya, menipuku agar menerimanya kembali, dengan menggunakan trik kotor semacam itu. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Victor, hari ini adalah keponakan laki-laki Serena pesta penyambutan bayi. Ayo pergi ke pesta penyambutan bayi, dan merendahkan Serena, untuk membalas hari ini. Kita pasti akan membalas, tapi sebelum itu, ayo temui pria terkaya di Oak Haven dulu. Aku punya hubungan yang cukup baik dengannya. Jadi mari kita amankan kesepakatan dulu. Sebaiknya aku pergi, agar aku tidak jadi pengganggu di sini. Yah, Ibu, Om Alexander, aku baru ingat, aku lupa mengambil milk tea yang kubeli di bawah, aku akan mencarinya. Serena, sekarang karena akhirnya tidak ada siapa-siapa yang mengganggu kita, aku ingin tahu jawabanmu. Sudahlah, lupakan saja, Alexander. Kamu sekarang adalah pria terkaya di dunia yang terkenal, sementara aku hanya istri yang ditinggalkan tanpa uang yang diusir. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Di dalam hatiku, semua wanita di dunia jika digabungkan tidak sebanding denganmu. Kamulah pilihan terbaik. Jangan konyol. Aku tidak sebanding dengan semua usaha yang telah kamu lakukan. Bagaimana bisa tidak sepadan? Jika dulu kau tidak memberiku segalanya, mendanai aku, memberiku pesanan, dan memperkenalkan klien, aku pasti sudah kelaparan di jalanan. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pria terkaya di dunia sekarang? Tapi, jika aku mengatakan ya, bagaimana dengan Lily? Lily adalah putri kandungku. Ibu, jangan khawatir tentang aku. Aku bisa tahu bahwa Om Alexander hanya memandangmu, kau harus berani, dan kejar kebahagiaanmu sendiri. Serena, jika kau setuju, aku bersumpah, aku akan memperlakukan Lily sebagai darah dagingku sendiri dan mencintainya sama seperti anakku. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Lily, akan kubunuh. Baik, aku setuju. Om Alexander, panggung sudah siap, silakan maju. Serena, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, biarkan aku melindungimu. Serena, selagi kantor catatan sipil masih buka, aku akan membawamu sekarang untuk mengambil akta nikah kita. Kenapa buru-buru? Siapa yang menikah begitu setelah melamar dan buru-buru mengambil surat nikah? Terlalu banyak orang yang mengejarmu.
Hanya saat akta itu ada di sakuku aku akan merasa aman. Malam ini, aku akan mengajakmu bertemu beberapa teman lama. Aku akan memperkenalkanmu secara resmi. Tidak bisa malam ini. Ini ulang tahun keponakan laki-lakiku. Aku sudah berjanji untuk pergi. Karena ini ulang tahun keponakan kita, bagaimana kita bisa pergi tanpa hadiah dari calon paman? Jangan khawatir, Serena. Aku akan menyusun hadiah spektakuler sekarang juga. Bukan hanya itu, malam ini, aku juga akan mengundang pria terkaya di Oakhaven, Richard Hayes. Dia akan datang mendukungmu secara pribadi. Bapak Pierce, jangan khawatir. Pesta penyambutan bayi keponakan Serena adalah pesta penyambutan bayi keponakanku sendiri. Aku pasti akan menyiapkan hadiah yang besar dan membuat Serena bersinar. Bapak Hayes, Victor dari grup fans ada di ruang rapat. Dia sudah menunggu beberapa saat. Dia ingin membahas proyek kerja sama Southside. Persetan dengan itu, siapa si Victor kira dirinya? Dia baru saja mengusir Ibu Sterling. Dan dia membuat Bapak Pierce marah. Aku, Richard Hayes, tidak akan pernah bekerja sama dengan orang buta idiot seperti itu. Jangan khawatir. Hubungan saya dengan Bapak Hayes sangat baik. Kerja sama proyek cukup dengan satu kata dari saya. Semuanya, kalian sudah cukup minum teh, kan? Bapak Hayes bilang tidak ada kesepakatan. Keluar sekarang. Sebelum kesialanmu mengotori karpet grup Hayes. Kamu pikir kamu siapa? Berbicara seperti itu pada ayahku? Ayahku adalah CEO grup fans. Benar. Cuma sekretaris biasa, sok sombong. Jangan repot-repot dengan pelayan seperti dia. Pasti Bapak Hayes ada urusan mendesak yang membuatnya tidak bisa menemui saya. Omong-omong, pesta penyambutan bayi untuk keponakan laki-laki, Serena segera dimulai. Ayo kita ke sana dulu. Biarkan semua orang lihat, setelah meninggalkanku, Victor, betapa sengsaranya Serena. Om Alexander. Lily, ibumu dan aku sudah mendiskusikannya. Mulai sekarang, kamu adalah putri kandung kami. Terima kasih, Ibu dan Ayah. Dengan kalian di sini, aku adalah orang di seluruh alam semesta yang paling bahagia. Serena, Lily, aku masih ada rapat di perusahaan yang harus aku tangani. Kalian pergi ke jamuan dulu, aku akan menyusul nanti. Tante Serena, ini hadiah pesta penyambutan bayi yang ibu dan saya beli untuk sepupu kecil kita. Semoga si kecil kita sehat dan selamat. Serena, tentang Bapak Fans mengusirmu, aku sudah tahu. Pergi ke sana, minta maaf pada Bapak Fans dan akui kesalahanmu. Mohon ampunannya. Lihat dirimu. Dan, di usiamu, kamu sudah melewati masa jayamu. Siapa yang mau kamu jika kamu keluar dari keluarga Fans? Kamu mau kembali ke keluarga Sterling dan numpang hidup? Ayah, Victor selingkuh dan punya anak bajingan. Bahkan jika aku kelaparan di jalan, aku tidak akan menyentuh sampah kotor itu. Berani kamu. Aku kepala keluarga Sterling. Hari ini, jika kamu tidak minta maaf kepada Bapak Fans, maka keluarlah dari keluarga Sterling, dan jangan panggil aku ayah. Baik, aku pergi. Keluarga Sterling yang terkutuk ini, aku tidak peduli sama sekali. Bapak Fans, jangan merendahkan diri dengan berdebat dengan wanita gila itu. Menjauhlah dariku. Betul, Bapak Fans benar. Bapak Fans, Serena baru saja mengatakan itu karena marah. Kamu sangat murah hati. Demi masa lalu, biarkan Serena kembali ke keluarga Fans. Keluarga Sterling sama sekali tidak bisa tanpa dukungan keluarga Fans. Jangan merendahkan diri. Dasar kentut tua. Kamu pikir kamu siapa? Setelan ayahku adalah setelan desainer khusus. Kalau kamu mengotorinya, sanggupkah kamu membayar dengan nyawamu? Kamu masih ingin nenek sihir tua itu kembali. Mimpi aja. Ya, kau benar. Nona Vanessa, apapun kesalahannya, itu semua salah Serena. Selama Bapak Fans bersedia menikahi Serena lagi, saya setuju dengan syarat apapun. Baik. Kalau begitu suruh Serena merangkak ke sini, berlutut di depanku, dan bersujud 3 kali untuk minta maaf.
Kalau aku puas, aku akan dengan baik hati bicara pada ayahku. Serena, kau dengar itu? Nona Vanessa murah hati, memberimu jalan keluar, berlututlah sekarang. Kami sama sekali tidak bisa membiarkanmu membuat kami kehilangan proyek bernilai jutaan rupiah dari grup fans. Benar, Serena. Demi keluarga Sterling. Apa salahnya berlutut? Kamu tidak boleh egois begitu. Kalian sekumpulan parasit pengecut? Kamu ingin aku berlutut pada pewaris palsu yang beracun ini? Tidak mungkin. Kau yang minta. Demi masa depan keluarga Sterling, kami akan memaksamu berlutut jika perlu. Semuanya, tangkap dia. Jangan berani sentuh adikku. Siapa yang berani membuat istriku berlutut? Siapa kamu? Berani-beraninya kamu main-main di properti keluarga Sterling? Aku suami Serena, Alexander Pierce, istriku. Bukan seseorang yang bisa ditindas oleh badut sepertimu. Wah. Dasar putri durhaka yang tidak tahu sopan santun. Baru diusir dari keluarga fans? Dan kamu sudah tidak sabar untuk berkencan dengan gigolo. Kamu benar-benar telah mempermalukan keluarga Sterling. Bapak Sterling, Serena adalah darah dagingmu sendiri. Saat dia dikhianati dan dipermalukan, kamu pura-pura tidak tahu, sekarang kamu memaksanya berlutut di depan seorang bajingan. Kehormatan keluarga Sterling tidak hilang karena Serena, melainkan karena kamu. Ini dari Bapak Pierce, hadiah spesial untuk pesta penyambutan bayi keponakannya. Desain keberuntungan, sepasang gelang emas padat 100 gram. Semoga anaknya sehat dan selamat. Masih pura-pura? Apa kamu benar-benar berpikir bisa membodohi kami dengan barang rongsokan itu? Apa yang terjadi di sini? Suami Serena yang sekarang? Dia memang punya kehadiran yang kuat. Jangan ribut. Orang ini hanyalah figuran bayaran yang disewa Serena untuk menyamar sebagai pria terkaya di dunia, Alexander Pierce. Waktu itu di gedung konsorsium Pierce, dia sudah mempermalukan dirinya sendiri di depan kita, dan sekarang dia berani datang ke sini dan mempermalukan diri lagi? Jadi dia palsu. Sudah kubilang, Serena adalah nenek sihir tua yang sudah habis. Setelah perceraian, bagaimana bisa siapapun benar-benar menyukainya? Ternyata dia menyewa aktor untuk menyelamatkan muka. Serena, bagaimana bisa kamu bergaul dengan bajingan tak tahu malu seperti dia? Hari ini, kamu benar-benar mempermalukanku. Serena, untuk mendapatkan kembali ayahku, kamu benar-benar berani menyewa seseorang untuk berpura-pura miliarder Alexander Pierce. Kamu berani sekali. Apakah kamu pernah memikirkan konsekuensi serius dari ini? Serena, kalau mau mati, jangan seret kami bersamamu, dengan memprovokasi keluarga Pierce. Cepat atau lambat, kamu akan mendatangkan bencana seluruh keluarga Sterling. Bapak Vance, skandal ini jangan sampai bocor. Aku akan membuat orang gila ini meminta maaf padamu sekarang juga. Bawa pantatmu ke sini sekarang. Minta maaf pada Bapak Vance. Serena, kesabaranku mulai habis. Berlutut dan minta maaf sekarang. Jika kamu terlambat, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menyesal. Kamu tuli, pergi minta maaf sekarang. Pria terkaya di Oak Haven, Bapak Richard Hayes, ada di sini. Dia datang ke sini khusus untuk memberi keponakan laki-laki Ibu Serena Sterling hadiah pesta penyambutan bayi. Kupikir pria terkaya di Oak Haven benar-benar datang. Kamu pikir, Serena, istri yang ditinggalkan ini, yang diusir, mungkin bisa mengundang Bapak Hayes? Lelucon sekali. Ibu benar. Ini pasti figuran lain yang disewa Serena dari kru film. Kamu baru saja memerankan Alexander Pierce, pria terkaya, dan sekarang kamu memerankan Bapak Hayes. Serena benar-benar tidak tahu malu. Serena, kamu terus menyewa aktor di mana-mana untuk berpura-pura menjadi orang penting. Apakah kamu bertekad untuk menyinggung setiap orang penting di Oak Haven? Apa itu akan membuatmu bahagia? Serena, menjadi penipu itu satu hal, tapi kamu menyeret keluarga Sterling bersamamu. Sekarang, berlutut dan minta maaf kepada Bapak Van segera.
Akhiri sandiwara ini, sekarang. Kamu ingin aku berlutut kepada Victor? Baik, jika kamu tidak berlutut hari ini dan minta maaf kepada Bapak Vance, saya, George Sterling, akan menganggap bahwa saya tidak pernah memiliki putri. Kita selesai. Benar, Serena, jika kamu tidak menundukkan kepala hari ini, aku akan menceraikan Grace sekarang juga. Victor berselingkuh dari istrinya, kamu bahkan tidak bisa membedakan benar dan salah, dan sekarang kamu menggunakan pernikahan untuk mengancam Grace? Beraninya kamu. Berani kau menyentuh Vanessa. Kau mati. Serena, berani kau memukulku. Aku pasti akan membunuhmu. Bapak Hayes, kenapa Anda datang sendiri? Cepat, jangan menghalangi jalan. Aku datang ke sini khusus hari ini untuk memberikan hadiah pesta penyambutan bayi untuk keponakan laki-laki Ibu Serena Sterling. Aku tidak punya waktu untukmu. Bapak Pierce, Nyonya, terjebak macet. Itulah mengapa saya terlambat. Mohon maafkan saya, Bapak Pierce dan Nyonya. Bapak Pierce, mungkinkah orang itu benar-benar pria terkaya di dunia? Alexander Pierce. Sepertinya identitasku sebagai pria terkaya tidak cukup dikenal di Oakhaven. Serena hanyalah nenek sihir tua yang sudah tidak muda lagi. Serena, serius? Lelucon sekali. Aku, Richard Hayes, sudah menjadi asisten khusus Bapak Pierce selama 10 tahun. Apa kau pikir aku, Richard Hayes, buta hari ini? Sampai salah mengenali bosku sendiri? Dengar semuanya, pria ini adalah pemilik konsorsium Pierce Bos tertinggi, pria terkaya di dunia yang sebenarnya, Bapak Alexander Pierce. Disimili. Hebat. Serena benar-benar menikah pria terkaya di dunia. Keluarga Sterling akan meroket. Ayah, jangan terlalu bersemangat dulu. Kamu lupa betapa kita tadi memarahi Serena? Serena, ayah si bodoh tua. Aku dibutakan oleh Victor. Bisakah kamu memaafkanku? Nah, Tentu tidak. Ini pasti semua palsu. Teruslah berpura-pura. Richard, Serena pasti telah menggunakan cara-cara curang untuk menyuapmu, agar kamu ikut main dalam aksinya. apakah kepalamu penuh dengan sampah? Di seluruh dunia, siapa yang punya uang untuk menyuapku? Sungguh konyol. Vanessa, dasar bocah tak tahu terima kasih. Minta maaf sekarang juga kepada Bapak Pierce dan istrinya. Tepat sekali. Vanessa, kamu sangat bodoh. Penjaga, usir keluarga Vance keluar. Usir mereka semua dari sini. Kamu benar-benar sombong. Baru saja, kamu merendah di hadapan kami, dan sekarang kamu menjilat sepatu Serena. Inilah didikan keluarga Vance. Tidak sopan. Sangat vulgar. Perilaku keluarga Vance sungguh membuka mata. Harap tenang, Bapak Hayes. Putriku bicara tanpa berpikir. Ini salahku karena gagal mendidiknya. Mohon jangan menyalahkan keluarga Vance. Nona Grace, atas perintah Bapak Pierce, saya hadiahkan kepada Anda 10 villa teratas di Oakhaven dengan hak milik penuh, sebagai hadiah pesta penyambutan bayi untuk keponakan laki-lakinya. Ini terlalu mahal, saya tidak pantas mendapatkannya. 10 villa ini, saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Kamu gila. Ini adalah villa senilai ratusan juta rupiah. Terima saja. Nona Sterling, Anda harus menerimanya. Bapak Pierce telah menjadi dermawan besar bagi saya. Keponakannya adalah keponakan saya. Karena ini adalah kebaikan hati Bapak Hayes, terima saja dan tenanglah. Tapi Kak, ke-10 villa di Oakhaven villa kelas atas, biaya perawatan dan pengelolaannya saja sangat besar. Saya tidak tahu cara mengelolanya. Biarkan Serena dan Lily yang mengurusnya.
Serenaku adalah seorang yang hanya ada sekali dalam seabad jenius bisnis. Mengelola perusahaan senilai ratusan juta rupiah adalah hal mudah baginya, apalagi hanya 10 rumah. Lagi pula, dengan putri yang sangat patuh dan pintar seperti Lily untuk membantu, kan? Jangan khawatir. Jika Nyonya Sterling sibuk dengan pekerjaan, saya juga akan membantu Nyonya Sterling mengelola properti-properti itu. Kenapa? Dia bisa mendapatkan ini semua? Dia pembawa sial. Dia tidak pantas memiliki begitu banyak rumah. Vanessa, diam. Kamu mau menghancurkan keluarga Vance? Bagaimana jika kamu membuat Bapak Pierce marah? Victor, buka matamu dan lihatlah baik-baik. Serena meninggalkan keluarga Vance dan hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Sekarang kamu mengerti? Bukan Serena yang tidak bisa hidup tanpa keluarga Vance, melainkan keluarga Vance yang tidak bisa hidup tanpanya. Bapak Pierce benar sekali. Jika bukan karena putri saya, yang bekerja keras menyelamatkan perusahaan, grup Vance pasti sudah bangkrut lama. Tanpa putri saya, keluarga Vance akan hancur cepat atau lambat. Tepat sekali. Sekarang keluarga Sterling adalah keluarga pria terkaya di dunia. Kalian keluarga Vance pikir kalian siapa? Kalian tidak pantas bahkan untuk membersihkan sepatu kami. Serena, kamu nenek sihir tak tahu malu. Dan kamu, Richard, kau pikir kau siapa? Kamu hanya seekor anjing bagi keluarga Pierce. Beraninya kau menggonggong di sini? Jaga mulutmu. Kau pikir kau siapa? Berani menghina Nyonya Sterling? Pendidikan keluarga Vance sudah amburadul. Bapak Hayes, tolong tenang. Semua ini karena saya gagal mendidik putri saya dengan benar. Mohon maafkan kami. Terlambat. Halo, beritahu semua perusahaan di Oak Haven. Mulai saat ini, masukkan grup Vance ke dalam daftar hitam sepenuhnya. Semua mitra, siapapun yang berani berbisnis dengan keluarga Vance adalah lawanku dan lawan konsorsium Pierce. Bapak Hayes, ini semua salah saya. Saya sangat buta hingga menyinggung Nyonya Sterling dan Bapak Pierce. Saya mohon, Bapak Hayes, tunjukkan belas kasihan dan tarik perintah Anda. Grup Vance tidak boleh jatuh. Jika keluarga Vance benar-benar bangkrut, status saya sebagai wanita kaya yang baru saja saya nikmati akan benar-benar berakhir, bukan? Bapak Hayes, Anda pria yang murah hati, ampuni kami kali ini, tolong lepaskan kami. Jangan bicara seperti itu. Kalian sekelompok sampah pengecut. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Jika hari ini kalian menargetkan orang biasa, mereka pasti sudah diintimidasi sampai mati. Hari ini, aku, Richard Hayes, akan membersihkan dunia dari sampah. Serena, tolong bicarakan yang baik untukku. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong, demi masa lalu kita sebagai suami istri, ampuni keluarga Vance. Saat kau memaksaku berlutut dan meminta maaf, apakah kau pernah memikirkan masa lalu kita? Dan sekarang kau berani memohon belas kasihan? Mimpi saja. Serena, aku salah, sepenuhnya salah. Tapi lihatlah Vanessa, bagaimanapun kau yang membesarkannya, pikirkan selama bertahun-tahun membesarkannya, dan ikatan antara kau dan Vanessa sebagai ibu dan anak. Ampuni keluarga Vance dan Vanessa. Jangan membuatku muak. Vanessa itu kejam, dan bersekongkol denganmu, dia mengusir Lily dan aku keluar rumah. Untuk orang tidak tahu terima kasih seperti Vanessa, aku sama sekali tidak punya kasih sayang. Lily, sayang, lagi pula aku ayahmu. Darah lebih kental dari air, tolong mohon ibumu untukku. Berhenti berpura-pura dekat dan memainkan kartu keluarga. Dulu kau selalu memanjakan Vanessa, sementara dia menindas, menghina, memaki, dan memukuliku. Saat kau membuangku ke panti asuhan, kenapa kau tidak memikirkan ikatan ayah anak kita? Victor, kau pantas membusuk di neraka. Ayah, ibu, bangun, kalian berdua, bersujud pada mereka, apa kalian belum cukup mempermalukan diri sendiri? Vanessa, berhenti keras kepala. Sekarang berlutut, minta maaf pada Serena. Vanessa, kau masih keras kepala. Kau celaka, dan kau masih menolak bertobat. Apa yang kau tahu? Bapak Hayes punya dukungan kuat. Bahkan jika keluarga Vance punya 10 nyawa, kita tidak bisa melawannya. Satpam, bawa pengganggu ini dan seret mereka keluar. Pukul mereka keras-keras, sampai mereka jera. Lepaskan aku. Lepaskan. Tolong. Lepaskan aku. Anakku, tadi, aku dibutakan oleh keserakahan. Maafkan aku.
Serena, aku salah. Aku tahu aku salah. Ya, Oh, jangan panggil aku begitu, dan orang yang harus kau minta maaf, bukan aku, itu istrimu, Grace. Grace, sayang, aku benar-benar brengsek. Aku pasti memperlakukanmu seperti Dewi. Aku akan serahkan semua kartu bankku. Enyahlah. Sekarang pura-pura. Paul, kita sudah selesai. Sampai jumpa di pengadilan besok. Aku minta cerai. Sayang, biarkan aku menjelaskan. Jika kau berani mengganggu adikku lagi, aku pastikan kau tidak akan bisa berkembang di Oak Haven. Ibu, jangan kesal pada orang-orang ini. Ini pesta penyambutan bayi kakakku. Ayo cari tempat duduk bersama Om Alexander. Oke, Alexander, ayo cari tempat duduk. Wanita Serena itu pasti selama ini berselingkuh dengan gigolo Alexander. Dia sengaja menjebak kita. Vanessa, berhenti mengumpat. Lupakan saja, keluarga Pierce adalah yang terkaya di dunia. Mereka punya koneksi di mana-mana. Dengan jentikan jari saja, mereka bisa menghancurkan kita. Keluarga fans tidak bisa melawan mereka. Kenapa kita harus membiarkannya? Aku tidak akan pernah membiarkan nenek sihir tua itu lolos. Bapak Vance, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Semua investor baru saja menarik diri. Semua mitra bisnis kita juga kabur. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Richard Hayes itu baru saja menutup telepon denganku, kurang dari 10 menit yang lalu. Bagaimana bisa grup fans bangkrut begitu cepat? Bapak Vance, telepon berdering terus. Bank-bank menagih pinjaman. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang perlu dipanikkan? Langit tidak jatuh. Aku akan menanganinya. Jaga semuanya tetap terkendali. Aku akan segera kembali untuk mengurus semua ini. Apa yang terjadi? Meskipun Richard Hayes kaya, dia tidak bisa begitu saja berkata dan membuat semua orang lari. Bapak Vance, para investor dan mitra itu hanya berinvestasi karena Ibu Sterling di grup Vance. Mereka mendengar bahwa Anda mengusir Ibu Sterling dan mereka antre untuk menarik investasi. Aku tidak bisa menghentikan mereka meskipun ku mau. Omong kosong. Serena, nenek sihir tua sepertinya. Bagaimana dia bisa punya pengaruh sebesar itu? Aku tidak percaya. Apa kau menerima uang dari Serena, dan kau di sini menakut-nakuti Serena itu? Dia benar-benar punya pengaruh sebesar itu. Semua orang besar itu, kenapa mereka mau melayaninya? Aku benar-benar tidak percaya. Tepat sekali, kau pasti mengarang ini. Kami punya aset senilai ratusan juta rupiah. Apa kau bilang tanpa Serena kita tidak bisa menjalankan semuanya? Aku tidak percaya. Bapak Vance, Nona Vanessa, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa kau tidak lihat aku sudah stres? Apa langit jatuh? Nona Vanessa, proyek Southside yang sedang kita kembangkan menggunakan bahan berkualitas rendah dan baru saja ambruk besar, menewaskan 3 orang di tempat. Berita terkini, pembaruan terbaru, kecelakaan serius terjadi di proyek grup Vance, menyebabkan banyak korban jiwa, menyebabkan keresahan publik. Seluruh industri sekarang secara resmi memasukkannya ke daftar hitam. Sudah berakhir. Semua berakhir. Orang-orang meninggal, grup fans bangkrut. Tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga fans sekarang. Bajingan, para pecundang bangkrut itu benar-benar mempostingnya secara online. Jadi beberapa orang meninggal, apa masalahnya? Apa perlu membuat keributan sebesar itu untuk merugikan keluarga fans? Hei, Bapak Liu, tentang pendanaan itu. Halo? Kevin, kamu? Halo? Ayah, bagaimana hasilnya? Apakah ada yang setuju membantu? Saat mereka mendengar suaraku, mereka semua menghindariku seperti wabah. Kali ini, grup fans benar-benar berada di jalan buntu. Ini akan bangkrut dan runtuh. Sekarang grup fans tidak hanya menghadapi denda besar, tetapi keruntuhan Southside juga menyebabkan lebih banyak kematian. Vanessa, sebagai penanggung jawab, kamu pasti akan masuk penjara. Penjara? Aku tidak pergi. Di sana penuh dengan berandal. Ayah, pikirkan sesuatu cepat. Jangan khawatir, ayah kenal Kevin. Kevin punya koneksi di mana-mana di dunia bisnis. Kita akan menemuinya besok pagi pertama. Jika dia turun tangan, masalah ini akan terselesaikan. Bagus, aku tahu keluarga Vance tidak akan punah. Bapak Vance, Nona Vanessa, besok adalah hari gajian. Bagian akuntansi bertanya, bagaimana menyetujui pembayaran ini? Bayar. Grup Vance sekarang dalam kesulitan besar, dan kalian para pecundang bangkrut hanya peduli uang.
Pecundang picik. Sebarkan berita. Perusahaan telah memutuskan untuk tidak membayar gaji. Kerugian perusahaan harus ditanggung oleh semua karyawan, dibagi rata. Tapi mereka pasti akan membuat masalah. Biarkan saja. Bisa tetap di grup fans dan bertahan menghadapi badai bersama keluarga fans adalah berkah besar bagi para karyawan tingkat bawah ini. Kalian harus bersyukur. Nona Vanessa, kami masih punya keluarga yang harus diberi makan. Beraninya kamu. Saya sekarang adalah pewaris grup fans. Kamu, budak korporat, tidak berhak menyuruh saya. Kevin, silakan minum teh. Krisis di grup fans ini semua tergantung padamu, Kevin, untuk turun tangan dan membantu. Victor, demi persahabatan kita selama ini, mengenai investasi grup fans, saya bisa membantu. Tapi, mengenai kecelakaan fatal di proyek Southside Putri Anda, saya benar-benar tidak bisa membantu. Saya akan bilang terus terang, atasan telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Masalahnya terlalu dalam, saya tidak berani terlibat. Kevin, kamu pikir kamu siapa? Dulu saat keluarga fans berjaya, kamu adalah tidak lebih dari seekor anjing penjilat yang mengikuti kami. Sekarang keluarga fans dalam masalah, kamu berbalik dan menggigit kami. Diam, minta maaf pada Kevin sekarang juga. Baik, baiklah. Victor fans, Vanessa, keluarga fans benar-benar punya nyali besar. Kalau begitu, grup fans tidak akan pernah mendapatkan 1 sen pun dari saya. Kalian tunggu saja kehancuran kalian. Satpam, antarkan dia keluar. Apa-apaan kamu? Beraninya kau menggonggong di depan Bapak Kevin? Mulai sekarang, setiap kali kami melihatmu, kami akan memukulmu. Kalian anjing penjaga. Saat grup fans bangkit kembali, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ayah punya beberapa teman, jadi ayo temui mereka. Keluar. Mereka semua tidak tahu terima kasih. Ayo kembali ke kantor. Masih ada uang tunai di rekening perusahaan, kita ambil uangnya dan cari solusi. Bayar kami, bayar kami. Victor, kamu akhirnya kembali. Para bajingan ini memberontak. Mereka akan memukulku sampai mati. Ada apa ini? Victor, kamu bos curang, kamu kapitalis kejam, kamu berhenti membayar gaji kami. Dan sekarang kamu ingin kami menutup kerugian. Cepat berikan uang hasil jerih payah kami. Keluarkan dan bayar kami. Kamu akan membayar dengan nyawamu atas lubang di proyek Southside. Bunuh lintah darat ini, bayar. Berhenti memukulku. Aku ini ketua. Ini ilegal. Tolong, seseorang akan mati. Kalian budak korporat yang menyebalkan. Beraninya kau memukulku. Aku nyatakan, kalian semua dipecat. Kalian tidak akan mendapat 1 sen pun. Pecat. Aku sudah berhenti sejak lama. Grup Vanse akan segera runtuh. Vanessa, kau pembunuh yang akan masuk penjara. Berpura-pura menjadi pewaris kaya? Tarik kembali. Grup fans yang menyebalkan ini. Aku akan pergi meskipun harus membayar. Keluar. Kalian semua. Keluar. Grup fans akan terus berjalan tanpa kalian. Kalian berandal. Kalian akan menyesali ini. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan proyek mengirimku ke penjara. Aset inti perusahaan masih bernilai banyak. Aku perlu mencari cara untuk mendapatkannya. Buat fosil tua Victor itu menjadi kambing hitam. Ayah, jangan panik. Tunggu aku di sini. Aku punya dokumen rahasia di mobil. Aku akan mengambilnya segera. Di saat seperti ini, masih mengambil dokumen? Cepat cari cara untuk mendapatkan uang tunai. Ayah, pasti ada jalan. Kemarin, di belakang Kevin, aku diam-diam bekerja dengan konsorsium luar negeri untuk menandatangani kontrak senilai ratusan juta rupiah. Segera setelah ayah menandatangani, pembayaran pertama sebesar 1 miliar rupiah akan dikreditkan. Perusahaan akan segera bangkit kembali. Vanessa, sayangku. Kau penyelamatku. Aku tahu, kau 10.000 kali lebih baik dari wanita Serena itu. Tunggu. Ketentuan konsorsium luar negeri ini, aku masih perlu memeriksanya dengan saksama. Pastikan tidak ada jebakan. Ayolah, ayah.
Jika kita menunda mereka sedetik lagi, mereka tidak akan menandatanganinya. 1 miliar rupiah itu akan lenyap. Tapi, semua tulisan kecil berbahasa Inggris yang padat ini. Ayah, aku putri kandungmu. Apa aku akan pernah menyakitimu, ayah? Perusahaan terselamatkan. Kita akan ke luar negeri dan bersenang-senang. Ya, Vanessa benar sekali. Sayangku, bagaimana mungkin kau mengkhianati ayahmu? Sudah ditandatangani. Grup fans terselamatkan. Vanessa, cepat panggil orang yang bertanggung jawab atas kesepakatan ini untuk menemuiku. Ayah akan pergi ke The Elysium malam ini untuk mengadakan jamuan paling mewah dan mentraktirnya makanan yang layak. Traktir dia makan malam. Victor, kau seharusnya di penjara, makan makanan penjara. Vanessa, apa yang kau ocehkan? Kau idiot tua. Apa yang baru saja kau tanda tangani adalah perjanjian pengalihan aset. Itu mengalihkan semua aset grup fans ke namaku. Jika kau menginginkan aset, kau bisa saja memintanya. Bagaimanapun juga itu akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Kenapa harus melalui semua tipu daya ini? Aku hanya mengambil hak milikku lebih awal. Oh, ngomong-ngomong, biarkan aku memberikan pengingat ramah. Apa yang baru saja kau tanda tangani juga termasuk surat pengakuan. Runtuhnya jembatan Southside yang menewaskan 3 orang, tertulis hitam di atas putih, semuanya diperintahkan olehmu, Victor. Kamu hewan. Aku ayahmu sendiri, dan kau ingin aku menanggung kesalahan untukmu? Kembalikan dokumennya. Ayah, seorang pria bangkrut berani menyebut dirinya ayahku. Pria sepertimu harus membusuk di penjara. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, kembalilah ke perusahaan jelek itu dan tunggu mati. Jalan kecil. Sama seperti ibumu yang pelacur, kau sama beracunnya. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Kau tidak mau ambil jalan mudah, jadi ambil jalan sulit. Masuk ke sini. Berikan fosil tua ini pelajaran. Dengarkan, fosil tua. Jangan pernah muncul di depan Nona Vanessa lagi, atau lain kali, yang patah bukan hanya jari-jarimu. Aku mengerti, aku tidak akan muncul, pasti tidak. Hewan kecil itu, Vanessa, Serena, dulu, kenapa aku tidak mendengarkanmu? Aku akan mencari Serena dan minta maaf. Dia punya hati yang baik. Dia tidak akan tega melihatku berakhir di jalanan. Dia pasti tidak akan. Dari mana datangnya pengemis ini? Kamu bau. Buka matamu. Kamu pikir kamu di mana? Pergi. Tuan, tolong, biarkan saya masuk. Saya kesini untuk menemui Ibu Sterling. Lihat dirimu, kamu benar-benar berantakan. Dan kamu ingin menemui Ibu Sterling? Siapa kamu sebenarnya? Jika kamu tidak pergi sekarang, pentung saya tidak akan segan. Tidak. Saya benar-benar kenal Serena. Saya mantan suami Serena. Nama saya Victor. Mantan suami, PFT, dasar bajingan tua tak tahu malu. Masih ingin menipu Ibu Sterling? Hari ini, aku akan mematahkan kakimu. Serena, aku salah. Vanessa yang tidak tahu terima kasih, mengambil semua uangku. Dan dia ingin aku yang disalahkan. Aku bangkrut sekarang. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan makanan hangat. Serena, kamu sangat baik. Tolong terima aku. Nah, Victor, lihat dirimu sekarang. Saat kau bersekongkol dengan Martha dan putrinya, apa kau pernah berpikir akan berakhir seperti ini? Jangan berpura-pura jadi korban. Itu membuatku muak. Serena, aku ini hewan. Aku buta. Aku benar-benar sadar aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tunggu apa lagi? Seret dia pergi. Baik, Ibu Sterling. Tidak, Serena, Lily, tolong aku. Ibu, melihatnya seperti ini sekarang, kemarahan yang selama ini aku pendam akhirnya hilang. Ada karma.
Lily, hubungi Alexander Pierce dan pesan restoran yang bagus. Malam ini, keluarga kita akan merayakan dengan layak. Oke, aku akan hubungi dia sekarang. Aku tertipu dengan tipuan Vanessa dan menandatangani surat pengakuan atas runtuhnya jembatan. Dia pasti sudah memanggil polisi. Tidak mungkin. Aku tidak boleh tertangkap. Vanessa dan Martha, dua wanita itu, kalian berdua akan merasakan akibatnya. Vanessa, gerakanmu itu brilian. Kamu benar-benar berhasil membuat Serena, nenek sihir tua itu, diusir dari keluarga Vance. Dan kamu mengambil semua aset keluarga Vance ke dalam tanganmu sendiri. Kamu idolaku. Serena, siapa dia pikir dirinya? Bukankah dia sekarang seperti anjing liar yang diusir? Vanessa, kamu sudah sukses sekarang. Jangan lupa sahabatmu. Jangan khawatir. Besok, datang ke grup Vance untuk melapor. Dan aku akan memberimu posisi manajer umum. Ya ampun. Terima kasih, Vanessa yang cantik. Vanessa, kamu seperti dewi hidup yang turun ke bumi. Grup Vance membutuhkan kambing hitam perwakilan hukum. Dan si bodoh ini datang menawarkan dirinya. Sempurna untuk ditipu menjadi perwakilan hukum. Menyebalkan. Kemanapun aku pergi, aku selalu bertemu dengan nenek sihir tua itu. Kalau tidak bisa mengalahkannya, aku akan menghindarinya. Chloe, aku mau cuci tangan. Kamu makan saja duluan. Silakan. Vanessa tidak tahan dengan Serena, nenek sihir tua itu. Vanessa sekarang kaya raya. Kalau aku pergi dan mengganggu Serena, saat Vanessa kembali dan melihat, dia mungkin sangat senang sampai dia membelikanku tas desainer. Lily, kamu pesan dulu. Ayahmu akan kesini setelah rapatnya. Oke. Wah, bukankah ini wanita yang diusir oleh keluarga Vance? Serena, istri yang ditinggalkan? Berani sekali dia muncul di sini. Siapa kamu? Kupikir kita tidak punya hubungan. Aku sahabat Vanessa. Kamu dulu suka merundung Vanessa di keluarga Vance. Hari ini, aku di sini untuk membantu Vanessa membalas dendam. Mau pesan apa? Biarkan aku memperingatkanmu. Wanita ini baru saja meninggalkan pernikahannya tanpa apa-apa. Dia bangkrut sekarang. Dia tidak mampu makan. Tidak mampu makan? Kalau dia coba makan lalu kabur, kamu akan dalam masalah besar. Ibu, ini milik Richard Hayes, restoran Bapak Hayes. Makan lalu kabur tidak akan berakhir baik. Jangan dengarkan dia. Dia mengada-ada. Aku punya uang. Sebaiknya kamu pikir dua kali. Kalau dia benar-benar makan lalu kabur, kamulah yang akan disalahkan. Benarkah? Tentu. Temanku Vanessa memiliki grup Vance. Keduanya adalah orang-orang yang oleh ketua saat ini, Vanessa, diusir. Aku tahu itu pasti. Victor, aku sudah memperingatkanmu dulu tentang karakter Vanessa. Tapi kamu tidak mau mendengar, Victor. Sekarang, kamu meninggalkan pernikahan tanpa apa-apa dan diusir. Dan bahkan berakhir di penjara. Pantas saja. Aku sudah menjelaskan semuanya padamu. Dan kamu masih tidak percaya? Aku percaya padamu, aku percaya. Aku akan memanggil satpam untuk mengawasinya. Mata yang bagus, pelayan. Sejujurnya, aku akan menjadi manajer umum grup Vance. Jika kau bisa mengusir ibu dan anak bangkrut ini dari sini hari ini, kau bisa datang ke grup Vance besok. Aku akan mempromosikanmu menjadi ketua tim dengan gaji Rp20.000 per bulan. Terima kasih, manajer umum. Manajer umum, kau orang yang baik dan cantik. Jangan khawatir, aku akan menyingkirkan hama yang mengganggu untukmu segera. Kau dengar aku? Ini restoran kelas atas. Kami tidak melayani pecundang bangkrut sepertimu yang kantongnya benar-benar kosong. Keluar sekarang. Jangan kotori karpet restoran kami. Kau hanya seorang pelayan? Begitukah cara kau memperlakukan tamu? Masih bersikap seperti wanita kaya, ya? Serena, dulu saat kau di keluarga Vance, hidup sebagai istri kaya, betapa hebatnya dirimu. Kau punya mobil mewah yang menjemputmu di mana-mana. Bagaimana kau bisa berakhir diusir oleh sebuah restoran? Waktu benar-benar berubah. Lihatlah apa ini. Apakah ini?
Mungkinkah ini yang dikeluarkan secara pribadi oleh Bapak Hayes? Edisi terbatas global kartu hitam VIP teratas, tidak lebih dari 3 di kota ini. Bu, Anda, siapa sebenarnya Anda? Dasar bodoh, takut sama nenek sihir tua ini, ya? Serena diusir dari keluarga fans tanpa apa-apa. Dia bahkan tidak punya tempat tinggal. Dia benar-benar orang miskin. Apa statusnya? Kamu ingin tahu statusku? Kamu hanyalah badut. Kamu tidak pantas tahu. Kamu akan hancur dan masih pura-pura bodoh. Kamu, seorang yang diusir, nenek sihir tua, bagaimana mungkin kamu mampu membeli kartu hitam kelas atas? Berhenti pura-pura. Oh, begitu. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin kamu punya kartu ini? Pasti kamu mencurinya dari keluarga fans. Nah, Serena. Kamu bukan hanya istri yang ditinggalkan, tapi juga pencuri kotor. Baik. Aku heran bagaimana kamu berani makan lalu kabur. Jadi kamu pakai barang curian untuk pamer. Mencuri kartu hitam kelas atas akan membuatmu masuk penjara. Mata mana yang melihatku mencurinya? Apa kartu ini bertuliskan fans? Masih mengelak, ya? Aku tidak percaya. Aku akan telepon Vanessa sekarang dan membongkarmu. Vanessa adalah kepala keluarga fans. Semua aset keluarga fans ada di bawah kendali Vanessa. Apakah kartu itu dicuri atau tidak? Vanessa tahu betul. Hei, Vanessa. Tebak siapa yang kutangkap di restoran? Nenek sihir tua itu. Serena. Dia ternyata punya kartu hitam kelas atas dari restoran Tuan Hayes. Apa dia mencuri kartu ini dari keluarga fans saat pergi? Chloe, kamu luar biasa. Kartu hitam itu yang hilang dariku. Saat Serena diusir, tangannya panjang. Dia bahkan mencuri kartu hitam paling berharga milik keluarga fans pergi. Kau dengar itu? Vanessa adalah saksinya. Dasar nenek sihir tua. Apa yang mau kau katakan? Serena, lihat dirimu sekarang. Hari ini, menggunakan Chloe, akan kuberi pelajaran yang pantas untuk membalas dendam. Tertangkap basah. Dasar pencuri tua tak tahu malu. Hari ini aku akan mengambil kembali kartu ini dan mengirimmu ke polisi. Dasar jalang kecil. Berani-beraninya kamu menyiramku. Vanessa sudah bicara. Kartu hitam ini dicuri oleh Serena dari keluarga fans. Serahkan semua yang kau curi sekarang juga. Atau aku akan panggil polisi sekarang dan kirim kamu makan makanan penjara. Kalau mau panggil polisi, silakan. Jangan cuma omong doang. Biarkan polisi menyelidiki kartu siapa sebenarnya ini. Apa kamu otak udang? Apa kamu pikir kartu hitam edisi terbatas global seperti ini bisa milik orang kaya baru kelas 3 seperti keluarga fans? Keluarga fans adalah keluarga kaya raya terkemuka. Kenapa mereka tidak layak? Tapi kalian berdua wanita memutarbalikkan fakta. Mulut kalian jorok sekali, pantas kena tampar, berani-beraninya kau memukulku. Dasar anak nakal. Coba katakan satu kata lagi tentang ibuku, setiap kata, 10 tamparan. Hari ini aku mau lihat apa mulutmu lebih keras atau tamparanku lebih keras. Kamu mati, dasar jalang, mati. Hei, bawa 2 wanita gila ini keluar dari sini, sekarang. Asalkan kamu usir Serena dan Lily dari sini, aku promosikan kamu jadi manajer restoran, dan gaji bulanan Rp50.000. Siap. Kalian berdua pecundang bangkrut, mencuri dan berani mukul orang. Satpam. Di mana sih Satpam? Kemari sekarang. Seret 2 wanita cerewet ini keluar dari sini. Lemparkan mereka ke jalan. Siapa yang berani buat onar di sini? Kamu bosan hidup? Teman-teman, tangkap 2 wanita ini. Aku mau lihat siapa yang berani sentuh istriku atau putriku hari ini. Siapa kau berani macam-macam? Berani menyentuh wanitaku? Lihat, siapa ini? Jadi kau gigolo Serena? Dari mana dia menggali kau? Kau pikir, setelan palsu itu membuatmu pewaris kaya? Baiklah. Jadi kalian semua bersekongkol melawanku? Tunggu saja. Hari ini kalian semua tidak akan keluar dari restoran berbintang Michelin ini hidup-hidup. Aku akan buat kalian berlutut dan memohon. Oh, benarkah?
Aku sudah hidup selama ini bertemu aktor dan selebriti bahkan presiden asing tapi belum pernah lihat siapapun yang bisa buatku berlutut. Hari ini aku ingin lihat apa yang kau punya untuk buatku berlutut. Itu lucu sekali. Omongan besar. Kau pikir kau siapa? Pria terkaya di dunia? Coba lihat penampilan burukmu. Kejutan. Kebetulan akulah pria terkaya di dunia. Apa? Apa aku tidak terlihat seperti pria terkaya di dunia? Aku tertawa sampai sakit perut. Kalau kau pria terkaya aku adalah astaga, kau bahkan tidak mikir sebelum berbohong. Tahu posisimu sebelum jadi pahlawan. Di restoran Michelin mewah kami berpura-pura jadi penipu. Sepertinya kau benar-benar cari mati. Kau dengar? Pergi sekarang. Tuan miliarder mau aku donasi $2 biar kau naik bus pulang? Richard, Bapak Pierce, ada yang bisa saya bantu, Tuan? saya sekarang di restoran Michelin pusat kota. Bukan saja saya dihina tapi mereka panggil satpam dan mencoba menyentuh istri dan putri saya. Sekarang panggil manajer restoran ini untuk keluar dan menemui saya. Apa? Berani mereka? Tenang, Bapak Pierce. Saya akan hubungi pemilik restoran sekarang. Dalam 3 menit saya akan beri jawaban memuaskan. Akting bagus, kawan. Sayang tidak dapat Oscar. Sayang bakat. Baiklah, kawan ayo lakukan. Usir pecundang bangkrut ini dari sini sekarang. Berhenti di situ. Selamat datang, Bapak Pierce. Suatu kehormatan memiliki Anda di sini. Sepertinya gelar pria terkaya benar-benar berguna. Bukan itu. Itu Richard Hayes. Dia secara khusus memerintahkan bahwa jika Anda datang ke restoran kami yang sederhana kami tidak boleh menunjukkan kelalaian sedikit pun. Serena adalah istri saya, Lily adalah putri saya. Tapi sekarang mereka ada di tempatmu dan diperlakukan seperti itu. Manajer, begitukah cara Anda bekerja? Dasar idiot buta. Keluar dari restoran sekarang. Baik, saya akan pergi. Siapa yang mau posisi kepala pelayan jelek ini? Baru saja, wanita muda ini secara pribadi berjanji untuk mempromosikan saya menjadi manajer grup fans. Rp50.000 per bulan. Oh, manajer umum grup fans. Sangat mengesankan, benarkah, Richard? Saya ingin grup fans bangkrut dalam 1 menit. Bapak Brooks, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Harga saham grup fans menyentuh batas bawah, dalam 1 detik, langsung mengumumkan kebangkrutan. Sekarang ia berutang bank utang besar sebesar Rp100 juta. Ini semua salahmu, dasar jalang. Sekarang perusahaan bangkrut, saya tidak punya apa-apa lagi. Apa? Bangkrut? Lalu Vanessa? Posisi manajer umum yang kau janjikan padaku, sudah hilang? Sudah berakhir. Posisi manajer saya hilang. Gaji 50.000 sebulan? Gaji itu juga hilang. Nyonya Sterling, Nona Vance, saya benar-benar salah. Ini semua salah saya. Tolong, bermurah hatilah, maafkan saya. Saya punya orang tua dan anak kecil. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan bergaji tinggi ini. Orang sepertimu yang pelin-pelan tidak pantas mendapat simpati. Keluar. Tolong, panggil polisi. Victor sudah benar-benar gila. Victor akan membunuhku. Kalian ibu dan anak, tidak hanya mencuri asetku, tetapi juga mengirimku ke penjara. Saya tidak bisa bertahan. Kalian akan mati bersamaku. Kalian semua, mati. Ayah, aku darah dagingmu sendiri. Victor, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Serena, Lily, maaf. Aku seharusnya tidak mengabaikan nasihatmu. Aku seharusnya tidak mempercayai Vanessa. Orang tidak tahu berterima kasih itu. Itulah mengapa aku berakhir seperti ini. Ibu, Lily, jangan lihat. Biarkan polisi menanganinya. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Hasil ini sekarang adalah yang dia datangkan pada dirinya sendiri. Benar, seseorang sudah menelepon polisi. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo pulang. Para tamu terhormat, hari ini, selain menjadi hari pernikahanku, saya juga punya pengumuman lain. Saya telah memutuskan untuk membiarkan Lily menjadi pewaris konsorsium Pierce. Mulai hari ini, dia akan mulai belajar mengelola grup. terima kasih,
Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Bisnis keluarga yang begitu besar, apakah kamu benar-benar memberikannya semua kepada Lily? Saya bersedia memberikan bisnis keluarga kepada Lily. Lalu apakah kamu bersedia memberikan kebahagiaan padaku? Ya, aku bersedia.